Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk kita melanjutkan terkait dengan sharing advocacy beasiswa S2 dan S3 dalam negeri dan juga luar negeri. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung untuk kita di pekan yang mana nanti kita akan melanjutkan terkait dengan sharing-sharing kita terkait dengan beasiswa dan juga luar negeri. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, baik, mungkin langsung saya take over ya, karena sepertinya Mas Ahmad sedang ada kendala. Sebelumnya suara saya apakah bisa didengar?
Bisa, Pak. Ya. Baik, jadi nanti seandainya ada kendala dengan suara saya, nanti bisa tolong langsung bisa di interupsi di tengah-tengah presentasi saya. Ya. Baik, kita mulai langsung saja. Sebentar, ya. Tadi kita sudah mulai dengan membaca doa bersama, sehingga bagian ini akan saya skip. Kemudian untuk materi kita hari ini, uh, yaitu tentang, uh, sebentar, mohon izin saya mau. Baik, untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang apa itu komponen-komponen biaya yang ditanggung oleh pihak pemberi beasiswa. Jadi hari ini penting karena ini merupakan topik atau inti daripada beasiswa itu sendiri. Karena kita tidak akan mungkin bisa belajar dengan tenang kalau kita tidak tahu apa saja yang nantinya akan di cover atau yang nantinya akan di apa namanya akan disupport oleh pihak pemberi beasiswa. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada beasiswa yang ada yang diberikan oleh pemerintah karena dibandingkan semua beasiswa yang ada di dunia ini, sepengetahuan saya sampai detik ini, maka beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kita itu relatif yang paling komplit ya. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu berpikir untuk mencari beasiswa lain, maksudnya mencari beasiswa yang diberikan oleh pihak lain ya. Karena dari telaah yang telah saya lakukan selama ini, beasiswa yang diberikan oleh Indonesia yaitu ada beasiswa unggulan, ada beasiswa pendidikan Indonesia, ada beasiswa LPDP, ada beasiswa Indonesia Bangkit yang kemarin telah sedikit saya singgung, itu relatif paling komplit. Karena apa? Nanti akan kita bahas. Jadi komponen apa saja sih yang ditanggung oleh mereka sehingga saya bisa mengatakan bahwa mereka merupakan beasiswa yang paling komplit ya. Kemudian juga nanti sedikit kita akan membahas tentang apa itu gegar budaya atau culture shock. Jadi ini merupakan sindrom atau penyakit, bukan penyakit sebenarnya, tapi eh, suatu kondisi yang pastinya akan dihadapi oleh siapapun ya, yang eh, yang 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 berada atau yang berpindah atau yang berhijrah ke tempat baru. Jadi ini merupakan fenomena biasa yang pasti akan dihadapi oleh siapapun yang berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan dari teman-teman yang dulu aslinya dari Blitar, kemudian kuliah dan kos di daerah Tulungagung, pastinya juga akan mengalami hal yang sama. Hanya saja mungkin kalau sesama Indonesia, lebih-lebih sesama Jawa Timur, itu efeknya tidak terlalu signifikan. Ya, berbeda kalau teman-teman itu dari Indonesia kemudian ke negara lain atau dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat atau sebaliknya. Itu insya Allah akan mengalami apa yang disebut sebagai culture shock yang apa namanya yang relatif signifikan ya. Jadi nanti mohon untuk itulah pentingnya mengapa kita mempelajari tentang apa itu yang dimaksud dengan culture shock ya. Kemudian juga dengan manajemen keuangan. Karena ini penting, sebenarnya materi yang saya sampaikan hari ini itu tidak perlu bisa diaplikasikan tanpa perlu menunggu nanti ketika teman-teman mendapatkan beasiswa S2. Teman-teman sudah bisa memulai saat ini ketika teman-teman masih kuliah S1. Karena pada hakikatnya semua yang saya bahas pada hari ini, bukan semuanya, mungkin 50% itu bisa diterapkan mulai saat ini ketika teman-teman sedang menempuh studi S1 di UIN Tulungagung. Ya. Kemudian langsung saja, beberapa sudah saya bahas pekan lalu. Maka hari ini saya ingin menjelaskan lebih dalam terkait per komponennya. Apa itu yang dimaksud dengan eh, definisi-definisi yang saya sampaikan pekan lalu yang mungkin kurang jelas bagi teman-teman sekalian. Ya. Jadi pertama-tama kita akan bahas tentang beasiswa LPDP. Ya. Jadi beasiswa LPDP itu bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman nanti studi lanjut S2 maupun S3. Atau saat ini juga LPDP menyediakan dana jika ada teman-teman atau dosen-dosen beserta mahasiswanya yang mau melakukan eksperimen atau penelitian ya. Jadi ada juga grant atau dana khusus yang mereka berikan untuk dosen beserta timnya termasuk mahasiswanya pastinya untuk melakukan eksperimen tertentu ya. Jadi LPDP ini memang apa ya? LPDP ini memang sangat apa ya? Sangat sangat loyal memberikan beasiswa. Mengapa? Karena memang pemerintah Indonesia telah memandatkan kepada LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk mengelola semua dana pendidikan, bukan semua, untuk mengelola dana abadi yang untuk pendidikan. Jadi kita punya dana abadi, jadi dana yang nggak akan habis. Jadi dananya pemerintah yang nggak akan habis, yang mana keuntungan dari yang dana ini diinvestasikan
Karena diinvestasikan nanti mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya inilah yang nanti diberikan kepada kita-kita si penerima beasiswa. Oleh karena itu, hampir semua beasiswa yang ada di Indonesia itu dikeluarkannya melalui LPDP. Jadi nanti ada LPDP yang berkolaborasi dengan Kementerian Agama, ada LPDP yang berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bahkan LPDP juga kerjasama dengan beberapa pemberi beasiswa dari negara lain untuk mereka sharing pembiayaan. Jadi kalau seandainya ada mahasiswa, yang mahasiswa Indonesia, orang Indonesia yang keluar negeri dengan beasiswa dari misalkan negara Hongaria, separuhnya akan ditanggung oleh pemberi beasiswa dari Hongaria, separuhnya akan ditanggung oleh LPDP. Ya, jadi nanti terkait persentasenya nanti berapa, itu nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi intinya LPDP memang saat ini sangat dominan mengelola dana pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu jangan heran kalau nanti di setiap beasiswa yang akan kita bahas itu ada unsur LPDP-nya. Meskipun nama beasiswanya itu berbeda-beda. Ya. Ya, jadi ini. Baik, maka sekarang posisikan teman-teman nanti mendapatkan beasiswa dari LPDP, insya Allah. Karena untuk LPDP, teman-teman tidak perlu menunggu lulus kuliah. Jadi semester 8 nanti, teman-teman sudah bisa melamar LPDP. Yang masih semester 2 sekarang, masih semester 4 sekarang, masih semester 5, itu pastinya memiliki waktu yang jauh lebih banyak untuk mempersiapkan beasiswa LPDP dibandingkan kakak-kakak kalian yang sudah semester 6, 7, atau bahkan semester 8. Tapi jangan khawatir, saya dulu mulai mempersiapkan LPDP itu adalah 4 tahun setelah saya lulus kuliah S1. Ya, jadi jangan pernah putus asa. Yang penting kalian, seperti yang kita bahas pekan lalu, yang penting kalian merencanakan, eksekusi pelan-pelan, yang penting progresif, maka kalian pasti dapat beasiswa LPDP. Yang paling sulit dipersiapkan di beasiswa LPDP itu ada dua, pengetahuan saya. Yang pertama adalah bahasa Inggrisnya, yang kedua adalah IPK-nya. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang Pak, saya masih belum punya uang untuk tes bahasa Inggris. Pak, saya masih belum punya uang untuk kursus bahasa Inggris. Jangan khawatir, untuk kursus bahasa Inggris kita ada YouTube. Jadi teman-teman sudah cukup belajar dari YouTube. Tergantung bagaimana teman-teman bisa mempersiapkan waktunya. Tapi yang kedua, IPK, teman-teman pasti sudah bisa mengerjakan mulai sekarang. Jadi kalau teman-teman sekarang misalkan IPK-nya masih 2,75 atau 2,9, ya usahakan setiap semester harus naik, dan itu yang bisa melakukan adalah hanya kalian sendiri. Jadi pihak lain, pihak luar sana nggak akan bisa membantu, tapi kalian hanya kalianlah yang bisa membantu. Sepemahaman saya sebagai dosen, untuk IPK tinggi itu kuncinya satu, ya, tugas dikumpulkan, UTS sama UAS bagus, ya. Jadi insya Allah kalau itu semuanya kalian lakukan, IPK pasti kalian cukup untuk melamar beasiswa LPDP maupun beasiswa yang lainnya. Jadi itu yang saya harapkan kalau kalian memang benar-benar tertarik untuk mendapatkan beasiswa nanti ketika S2, atau bahkan saat ini masih S1 pun kalian ingin dapat beasiswa magang, jadi ingin berangkat ke Saudi Arabia, atau ingin berangkat ke Jepang, atau ingin berangkat ke mana? Ke semua negara. Ya, jadi ada beasiswa magang, jadi internship buat kalian mahasiswa S1. Kalian bisa berangkat ke luar negeri, didanai oleh pemerintah Indonesia ke negara manapun, asalkan IPK-nya bagus. Ya, jadi itu. Kemudian atau berangkat juga ke negara Jepang, Saudi Arabia, dan juga ke Austria. Ya, jadi ke Eropa. Itu semuanya bisa kalian dapatkan asalkan IPK-nya bagus, dan kalian harus melamar ketika kalian masih S1 sekarang ini. Jadi mungkin nanti 2 semester lagi, atau mungkin 3 semester lagi. Kalau kalian memang yakin atau kalian memang berusaha, pastinya nanti bisa mendapatkan beasiswa magang itu. Ya, jadi beasiswa magang berarti beasiswa tidak punya gelar, tapi pastinya punya pengalaman. Dan jangan khawatir, nanti di akhir sesi akan kita bahas tentang beasiswa magang. Uang saku yang kalian dapatkan itu jauh lebih besar daripada cukup. Jadi sangat mewah, jadi teman-teman gak usah khawatir tentang hal lainnya. Jadi insya Allah sangat menarik. Kembali ke beasiswa yang pertama kita bahas, yaitu ini beasiswa bergelar, berarti beasiswa yang untuk S2 dan juga S3, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, jadi ini bisa teman-teman apply kalau teman-teman nanti menjelang lulus semester 8. Lulus juga sudah bisa. Jadi ketika teman-teman lulus juga bisa. Atau sekarang saya lihat ada beberapa rekan yang semester 8, jangan khawatir, kalau kalian memang serius, maka 1 semester ini bisa kalian persiapkan. Atau kalau memang kalian sudah siap, maka ya bisa langsung apply periode saat ini. Ya. Seingat saya periode ini masih buka, tapi hanya tinggal beberapa hari lagi. Jadi kalau memang belum sempat, jangan khawatir, setahun ada 2 kali pembukaan.
Sekarang kita mulai ngomong, kita berbicara tentang apa saja sih yang akan kalian dapatkan. Akan kita dapatkan kalau kita menjadi penerima beasiswa LPDP S2 atau S3. Yang pertama, komponen biaya pendidikan. Jadi biaya-biaya yang memang diperlukan oleh kalian untuk belajar di tempat atau di kampus yang kalian tuju nantinya. Komponennya adalah satu, biaya pendaftaran. Kita tahu bahwa kalau rekan-rekan sekalian daftar ke sebuah kampus, baik dalam maupun luar negeri, pasti ada biaya pendaftaran. Dan khawatir itu semua ditanggung. Hanya saja pada beberapa kasus itu bisa jadi kita perlu pakai uang kita dulu, ya, pakai uang kita dulu. Nanti setelah diterima, baru nanti kita akan diganti oleh LPDP. Jadi melalui mekanisme namanya reimburse. Ya. Mungkin sama seperti teman-teman himpunan. Jadi kita pakai uang dulu, baru nanti di akhir diganti pakai uang LPDP. Jadi ini tergantung pada kampusnya. Ada beberapa kampus yang bersedia untuk menunda. Jadi kayak seperti kasus saya dulu di Jepang, itu biaya pendaftaran saya itu mereka mau menunda. Jadi mereka menerima saya sebagai mahasiswa, kemudian saya menunggu LPDP yang membayar langsung kepada kampusnya. Ya, jadi saya nggak keluar uang sama sekali untuk biaya pendaftaran. Karena kebetulan kampus yang saya tuju, yaitu di Tokyo, itu punya mekanisme yang mana mereka mengizinkan bagi kita sebagai mahasiswa yang mendapat beasiswa itu tidak perlu mengeluarkan uang pribadi sama sekali. Tapi ada beberapa kasus, misalkan di Amerika atau di Australia, itu beberapa teman-teman saya itu ketika mendaftar mereka harus membayar dulu pakai uang mereka pribadi untuk apa? Untuk dapat yang namanya LOA atau Letter of Acceptance atau surat tanda terima, ya. Yang mana surat tanda terima ini penting untuk nanti akan saya sampaikan, ya. Jadi biaya pendaftaran jangan khawatir, pasti ditanggung oleh LPDP. Jadi kalian nggak perlu khawatir dengan biaya pendaftarannya. Yang kedua adalah namanya biaya SPP. Insya Allah teman-teman sudah familiar, ya. Oke lah, kalau di UIN 1 atau mungkin di Indonesia, biaya SPP kuliah mungkin sekitar mulai dari 1 juta sampai 10 juta mungkin, ya, untuk yang reguler. Jadi mungkin relatif tidak terlalu mahal. Tapi kalau di luar negeri, itu biayanya bisa sangat banyak. Jadi SPP-nya bisa puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta. Oleh karena itu, tapi nggak usah khawatir kalau kalian memang sudah diterima sebagai awardee atau awardee itu adalah istilah sebagai penerima LPDP. Jadi kalau kalian sudah dipastikan menerima LPDP, maka kalian merupakan awardee LPDP atau penerima beasiswa LPDP. Maka bagi awardee LPDP, kalian sudah bisa tenang karena kalian tidak akan pernah terbebani lagi untuk membayar biaya SPP sampai periode beasiswa habis. Jadi kalau kalian nanti dapat beasiswa S2, maka periode maksimalnya adalah 2 tahun persis atau 48 bulan. Atau kalau S3 itu mulai dari 3 tahun minimal sampai 5 tahun, seingat saya. Jadi nanti mohon koreksinya, kecuali nanti untuk beberapa yang di Amerika itu ada pengecualian seingat saya, karena mereka durasinya bisa lebih panjang dari 5 tahun. Tapi intinya apa? Selama rekan-rekan sekalian berada di dalam durasi yang disepakati, maka kalian nggak perlu khawatir tentang biaya SPP, karena SPP ditanggung 100% oleh LPDP. Ya. Jadi enak, kita bisa belajar dengan tenang tanpa berpikir tentang biaya pendaftaran, tanpa berpikir tentang biaya SPP. Belum selesai di situ. Kalian juga dapat biaya tunjangan buku. Jadi kalian diberi uang lebih, uang saku tambahan, yang kurang lebih seingat saya dulu 10 juta per tahun untuk membeli buku. Untuk apapun, yang intinya yang bisa membantu kalian untuk belajar lebih enak. Kalau butuh membeli jurnal PDF, ya bisa pakai uang ini. Untuk membeli buku, bisa pakai ini. Untuk membeli e-book, bisa pakai ini. Atau untuk membeli apapun yang berkaitan dengan, yang sekiranya itu berkaitan dengan buku-buku pelajaran, atau yang buku yang bisa mendukung pembelajaran kalian, maka kalian dikasih uang, apa ya, uang 10 juta kayak langsung ya. Jadi 10 juta untuk 1 tahun. Tahun depannya kalian bisa mendaftar lagi untuk mendapatkan 10 juta lagi. Jadi per tahun dapat biaya tunjangan buku ya. Kemudian yang lain, jadi insya Allah sudah sangat enak. Beli buku ditanggung LPDP. Biaya SPP ditanggung LPDP. Biaya pendaftaran ditanggung oleh LPDP. Jadi lagi-lagi kita hanya membawa badan dan membawa otak kita supaya kita bisa belajar dengan rajin, dengan giat, supaya nanti ketika kita pulang ke Indonesia, kita bisa berkontribusi sesuai dengan apa yang telah kita pelajari di luar negeri sana. Berikutnya,
Seandainya teman-teman nanti memerlukan biaya penelitian, ya misalkan memang biasanya kalau teman-teman S2 atau S3, misalkan kayak seperti kasus di Jepang, itu biaya penelitian utama itu ditanggung sama sensei. Jadi sama profesornya kalian di Jepang, itu nanti biayanya dari mereka semuanya. Ya, tapi seandainya profesornya itu butuh biaya tambahan, misalkan, oh Iksan, maaf untuk biaya transport kamu ke ke lapangan, kita memerlukan biaya tambahan. Nah, dalam kasus ini kalian bisa ajukan biaya penelitian tesis atau disertasi dari tesis untuk S2, disertasi untuk S3 ke LPDP. Zaman saya dulu itu untuk S2 itu dapat dana maksimal 50 juta. Ya, kurang dari itu boleh, lebih dari itu tidak boleh. Ya, saya nanti insya Allah kalau nanti ada koreksi dari updatean terbaru LPDP nanti akan saya sampaikan berikutnya. Tapi kalau sepemahaman saya untuk S2 itu dana maksimalnya 50 juta. Ya, terserah kalian gunakan untuk apa. Yang penting nanti ada laporannya. Ya, di akhir periode kalian nanti akan ada laporannya. Ada formatnya dari LPDP, jadi kalian tinggal mengisi saja. Kalau kalian S3 nanti, kalian dapat dana maksimal sampai 100 juta. Jadi sudah dapat dana dari profesor untuk eksperimen kalian, ditambah lagi dapat dana dari LPDP untuk membantu penelitian kalian supaya hasilnya lebih bagus lagi. Jadi lagi-lagi, pastinya kita bisa belajar dengan maksimal. Kecuali nanti ada kejadian-kejadian yang tidak terduga. Ya. Seperti saya dulu pernah kejadian, setahun kuliah, ya, semua data saya simpan di laptop, tiba-tiba laptop saya rusak, ya, hard disknya rusak, sehingga saya harus ulang semuanya dari awal, ya. Tapi itu kesalahan dari saya, ya. Alhamdulillah dengan bantuan LPDP saya pun bisa menyelesaikan kuliah saya dengan tuntas, ya, meskipun saya harus molor 1 semester. Tapi kalau nanti teman-teman pintar-pintar mengelola keuangan, insya Allah teman-teman tidak akan ada masalah ketika memang ada kejadian yang semacam itu. Tapi insya Allah, naudzubillah min dzalik, teman-teman nggak akan mengalami hal yang seperti saya. Tapi tetap pelajaran dari kasus saya adalah usahakan teman-teman nanti kalau punya data penelitian, mulai skripsi, mulai nanti KKN atau mulai dari PKL, sebisa mungkin semua data kalian itu backup ke cloud, ya, atau disimpan di emailnya kalian. Kita tahu Gmail kita kan punya simpanan sampai 15 GB. Manfaatkan sebaik mungkin untuk menyimpan semua data kalian supaya seandainya laptop kalian rusak, kebakar, kecuri orang, jadi kalian masih punya backup. Jadi itu kesalahan saya di masa lalu, tapi alhamdulillah berkat LPDP saya bisa menyelesaikan dengan kuliah saya dengan tuntas, ya. Kemudian dana lain yang ditanggung juga oleh LPDP adalah kemitraan internasional, ya. Jadi ini kalian pastinya nanti akan mendapatkan dana internasional. Jadi kalau kalian misalkan kuliah di Eropa misalkan di kota Paris, kuliah di Paris, kemudian kalian 1 tahun sudah melakukan penelitian, kerja 1 tahun di lab, insya Allah sudah punya data yang cukup untuk dipublikasikan di konferensi. Maka kalian nanti tinggal memilih di konferensi mana yang kalian inginkan untuk hadir. Misalkan karena kalian ada di Paris, maka kalian ingin presentasi atau ingin hadir konferensi internasional di Amerika Serikat, misalkan di kota internasional Washington atau kota New York, ya. Maka kalian bisa mengajukan ke LPDP untuk biaya seminar internasionalnya dan itu ditanggung LPDP. Meskipun nanti harus dilihat juga LPDP punya dana maksimalnya. Ada batasan maksimal. Seingat saya sekitar 15 juta. Jadi kalau seandainya nanti teman-teman berangkat dari Paris ke New York, mulai tiket pesawatnya sampai hotelnya itu lebih dari 15 juta, maka teman-teman nanti perlu menambah dengan uang lainnya, ya, dengan uang lainnya. Jadi LPDP hanya memberikan sekitar 15 juta. Pokoknya intinya jumlahnya harus fix. Dia nggak bisa ngasih lebih, tapi kalau kurang LPDP nggak masalah. Ya. Kemudian biaya publikasi jurnal internasional. Kalau teman-teman kita tahu bahwa kalau teman-teman nanti ingin jadi ilmuwan yang hebat, teman-teman harus rajin mempublikasikan hasil eksperimen kalian. Di Indonesia, rata-rata jurnal ilmiah itu kalau teman-teman ingin publish di mereka, biayanya kurang lebih dari 2 juta, 3 juta, 4 juta sampai seterusnya. Jadi di kisaran jutaan. Mahal memang, ya. Tapi kalau kalian nanti sebagai beasiswa LPDP, kalian bisa mendapatkan beasiswa publikasi jurnal internasional yang semuanya ditanggung oleh LPDP. Saya lupa nominalnya berapa. Seingat saya zaman dulu sekitar 15 juta juga atau mungkin bahkan bisa lebih, ya. Tapi intinya ada batasan maksimalnya. Kita tahu
jurnal-jurnal yang bagus itu biasanya biaya untuk publikasinya itu nilainya sekitar puluhan juta rupiah. Jadi kalau ada LPDP seperti ini, insya Allah sangat membantu. Dan jangan lupa, teman-teman nanti juga pastinya dapat uang dari profesornya teman-teman. Jadi insya Allah teman-teman nggak akan pernah keluar uang sepeser pun untuk biaya publikasi karena ditanggung oleh profesor dan juga ditanggung oleh LPDP. Kalau kalian menjadi penerima beasiswa LPDP. Selain itu, ini yang paling menarik ya. Ini yang paling menarik karena kita hidup di negeri orang. Kita tahu bahwa hidup di kota lain saja di Indonesia itu juga kita perlu biaya yang lebih banyak dibandingkan kalau kita tinggalnya bersama orang tua kita di rumah. Tapi kalau dengan beasiswa LPDP dan kita tinggal di negeri orang, misalkan di Perancis, di Jerman, di Italia, bahkan di Inggris atau Amerika yang terkenal mahal, kalian nggak usah khawatir karena ada biaya pendukung yang pastinya juga kalian akan terima. Yang pertama, ini. Kalau kita ingin berangkat ke luar negeri, setiap kali kita mau berangkat ke luar negeri, kita harus membuat paspor, pastinya. Paspor murah, sekitar nggak sampai 1 juta. Seingat saya dulu 500.000 rupiah cukup. Dan untuk masuk ke negara tujuan, misalkan untuk masuk ke negara tujuan kita adalah Jerman, maka teman-teman wajib untuk mendapatkan visa atau izin masuk ke surat izin masuk ke negara tujuan. Nanti juga perlu untuk mengurus surat izin untuk bisa bekerja di tempat tujuan. Oleh karena itu di sini disebut sebagai visa atau working permit atau resident permit. Sama saja, kurang lebih sama. Jadi nanti semua biaya yang kalian keluarkan untuk mengurus visa, LPDP juga menanggungnya. Ya. Jadi lagi-lagi, hampir semua biaya yang kalian butuhkan untuk keluar negeri, untuk berangkat, dan untuk pulang, untuk mulai pergi meninggalkan rumah sampai nanti kembali sampai ke rumah kita semuanya ditanggung oleh LPDP. Jadi luar biasa sangat menguntungkan bagi teman-teman sehingga kalau teman-teman nanti kuliah S2 lagi-lagi mohon jangan pernah menggunakan uang pribadi karena pemerintah kita sudah sangat baik menyediakan beasiswa bagi kita hanya perkaranya apakah kita mau mengambilnya atau tidak. Jadi lagi-lagi mohon tolong disiapkan baik-baik untuk S2 kalau bagi yang berminat. Karena apa? Karena ini tadi biayanya itu sudah sangat banyak di LPDP, jadi eman sekali kalau nggak kita manfaatkan dengan baik. Transportasi juga sama. Dari tadi, mulai dari rumah, naik bis, oke lah nggak ditanggung. Sampai nanti bandara terdekat, itu sudah, itu masih pakai uang kita pribadi. Tapi mulai dari bandara terdekat, sampai bandara terdekat rumah kita, sampai bandara terdekat dengan kampus tujuan kita. Misalkan tadi, di rumah kita di Tulungagung. Biaya dari Tulungagung sampai Juanda itu masih kita yang bayar sendiri. Mungkin nggak sampai 200.000 kan. Nah, mulai dari Juanda sampai Jakarta itu sudah ditanggung oleh LPDP. Naik pesawat terbang. Ekonomi. Harus ekonomi, nggak boleh kita tidak boleh naik pesawat yang non ekonomi. Ya. Kemudian dari Jakarta lanjut ke Paris, Prancis itu juga ditanggung oleh LPDP. Jadi lagi-lagi pesawatnya sudah gratis ditanggung oleh LPDP. Jadi ini merupakan beasiswa yang sangat luar biasa. Ingat, PP. Jadi nanti ketika teman-teman sudah lulus kuliah, misalkan S2, lulus kuliah, maka teman-teman nanti pulang pun juga sama. Dari rumah teman-teman di Paris, itu masih pakai uang kalian, sampai nanti Bandara Paris. Bandara Paris naik pesawat ke Jakarta, ditanggung LPDP. Dari Jakarta naik pesawat ke Surabaya, ditanggung LPDP. Jadi untuk pesawat sudah tanggung LPDP. Dan yang paling penting, teman-teman selama tinggal di sana, setiap bulannya nanti, teman-teman dapat uang saku yang sangat besar. Ya, sebagai contoh, zaman dulu, tahun 2015, jadi saya florkan real nilainya ya, jadi ini sekedar untuk motivasi. Jadi teman-teman bisa memperkirakan, kira-kira cukup nggak sih biaya hidup saya nanti selama di sana dengan LPDP. Jadi ini gambaran, saya tinggal di Tokyo tahun 2015. Kita tahu Tokyo merupakan salah satu kota yang termahal di dunia. Ya, ada Tokyo, ada London, ada Melbourne, ada New York. Itu merupakan kota-kota yang biaya hidupnya paling mahal. Seperti di Indonesia, itu ada Jakarta, ada Surabaya, ada Bandung, yang biaya hidupnya itu jauh lebih mahal dibandingkan kita tinggal di Tulungagung. Saya pribadi di Tulungagung per bulan itu nggak sampai habis 500.000 untuk makan dan sebagainya. Ditambah kos-kosan 500.000, 1 juta selesai. Di Jakarta mustahil pakai uang seperti itu 1 juta untuk hidup 1 bulan, mustahil. Apalagi di Tokyo mustahil
kita pakai uang 1 juta. Tapi jangan khawatir, LPDP itu nanti akan memberi uang saku bulanan itu sesuai dengan biaya hidup di kota yang kalian tinggali nantinya. Seperti tadi contohnya di Tokyo dulu saya dapat uang sekitar per bulannya sekitar 17 juta. Ya, per bulannya dapat uang sekitar 17 juta. Di kota lain di Jepang, misalkan di kota apa? Kota kecilnya. Anggap Hiroshima, ya. Sorry, bukan Hiroshima. Di kota Ya, Hiroshima, anggaplah Hiroshima. Di Hiroshima itu per bulannya dapatnya 15 juta, tapi kalau di Tokyo per bulannya dapat 17 juta. Jadi beda. Beda kota, beda biaya hidupnya. Mengapa? Ya karena biaya hidup di Tokyo relatif lebih mahal. Nah, tapi kalau sebagai gambaran, dari 17 juta yang saya dapatkan dari LPDP per bulan, jadi bulan depan kita dapat 17 juta lagi, bulan depannya lagi 17 juta lagi, itu nanti akan dipakai untuk biaya rumah. Jadi untuk rumah kita sewa rumah itu sekitar 7 juta sampai 9 juta. Ya, jadi dari 17 juta tadi dikurangi sewa rumah 7 juta berarti sisa 10 juta atau anggaplah sisa 8 juta. Ya. 8 juta buat makan itu nggak sampai 3 juta. Berarti sisa 5 juta. Dibuat beli paket data dan lain sebagainya anggaplah 1 juta. Jadi sebulan insya Allah kita masih punya sisa 5 juta rupiah. Jadi sebagian bisa dikirim ke orang tua, sebagian bisa kita tabung. Jadi lagi-lagi, kalau teman-teman kuliah ke luar negeri dengan beasiswa LPDP, tidak saja teman-teman bisa belajar dengan tenang, tidak saja teman-teman bisa dapat pengalaman yang luar biasa, menarik, berharga karena kita akan hidup di tempat orang yang berbeda dengan kita, tidak saja teman-teman nanti dapat foto yang banyak, dan juga pastinya teman-teman bisa membantu orang tua kalian dengan mengirim uang ke Indonesia. Karena kalau kalian tahu, uang receh di luar negeri itu sama menjadi uang yang sangat besar di Indonesia. Kayak kemarin, kayak nanti saya tunjukkan. Tadi uang 3 juta di Tokyo itu sebenarnya kecil. Karena buat sewa rumah saja nggak bisa. Buat makan saja nggak cukup buat sebulan. Tapi kalau kita kirim ke Indonesia 1 juta saja atau 2 juta saja, itu insya Allah akan sangat membantu kehidupan daripada orang tua kita. Jadi minimal beliau-beliau ini sudah apa ya bisa lebih santai. Yang biasanya kerja mulai pagi sampai malam, sekarang dengan uang kiriman kita selama 2 tahun itu, beliau-beliau bisa bekerja hanya cukup jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi kita bisa membantu dengan sangat signifikan kehidupan orang tua kita. Ya. Jadi itu kelebihannya. Jadi jangan khawatir, biaya hidup kalian selama tinggal di negara orang tadi, di kota itu, akan ditanggung oleh LPDP. Bahkan teman-teman kalau pintar-pintar mengelola keuangan, itu insya Allah kalian bisa mendapatkan simpanan atau mendapatkan tabungan, plus juga mengirimkan ke orang di rumah kita, orang tua kita di rumah asal. Jadi banyak hal, semua hal tadi ditanggung oleh LPDP, ditambah lagi, ini yang paling menarik juga. Ya, kita tahu bahwa biasanya kalau kita berangkat ke negeri orang, itu kadang-kadang kita nggak punya tabungan di Indonesia. Kayak saya dulu, itu nggak punya tabungan di Indonesia. Jadi saya punya uang yang sangat mepet. Tapi jangan khawatir, LPDP itu akan ngasih uang saku. Ya, contoh tadi, biaya hidup bulanan kita, itu kan tadi besarnya di Tokyo itu 17 juta. Maka sebelum saya berangkat, LPDP itu udah ngasih uang tambahan lagi dengan nominal yang sama, 17 juta. Buat apa? Buat persiapan berangkat. Ya. Terus nanti setelah sampai di Tokyo, ya, kita juga akan ditambah lagi 17 juta lagi. Jadi total adalah 34 juta. Jadi 2 kali lipat daripada biaya hidup bulanan kita. Ya. Itu merupakan biaya yang kita sebut sebagai biaya kedatangan. Biasanya dipakai untuk sewa rumah pertama kali di sana, juga kita pakai untuk beli jaket-jaket tebal di Indonesia. Jadi untuk persiapan kita berangkat ke Jepang, untuk beli koper kalau kita nggak punya koper, untuk beli baju-baju hangat kalau kita belum punya baju-baju hangat. Jadi persiapan kita insya Allah sudah dipersiapkan oleh LPDP. Kita dikasih uang sebesar itu. Kemudian nanti kita juga selama di sana untuk sewa rumah pertama, biasanya kalau kita sewa rumah di luar negeri itu kita harus punya uang deposit. Yang biasanya uang deposit ini adalah 3 kali sewa bulanan kita. Jadi kalau nanti tadi saya sebutkan sewa rumah di sana itu 7 jutaan, berarti untuk uang deposit biasanya kita harus bayar juga sekitar 14 juta sampai 21 juta untuk uang deposit. Uang deposit artinya apa? Jadi artinya hanya untuk uang panjeran. Nanti kalau kalian keluar dari rumah itu, kalian sudah lulus kuliah, kemudian mau pergi dari rumah itu pulang ke Indonesia, maka uang itu akan kalian terima kembali. Ya. Tapi lagi-lagi
namanya kita kadang-kadang seperti itu saya dulu orang tua tidak punya uang yang cukup buat uang seperti itu sehingga sangat terbantu dengan biaya kedatangan dari LPDP ini. Jadi lagi-lagi ini merupakan beasiswa yang sangat menarik karena beasiswa-beasiswa lain itu tidak ada hal-hal yang semacam ini ya. Ya, beberapa ada tapi sebagian besar nggak ada. Asuransi kesehatan, ya wajib. Kalian nggak akan bisa dapat visa, kalian nggak akan bisa tinggal di sana, di luar negeri atau dimanapun, kecuali kalau kalian sudah punya asuransi kesehatan. Harganya relatif mahal, ya. Jadi kalau kemarin di Jerman, asuransi kesehatan itu sangat mahal. Jadi hampir eh, selama 3 tahun itu ratusan juta totalnya. Ya, jadi sangat mahal. Jadi kalau kita pakai uang pribadi akan sangat memberatkan kita. Tapi lagi-lagi beruntung LPDP membantu kita dengan mereka akan mensupport kita dengan biaya asuransi kesehatan. Ya, biasanya mereka membayarkan asuransi kesehatan secara langsung. Jadi uangnya nggak dikasihkan kita dulu, tapi langsung dibayarkan untuk membeli asuransi kesehatannya. Tapi ini tergantung pada negaranya. Jadi ada yang uangnya kita terima, baru nanti kita bayarkan, nanti kita laporan ke LPDP, tapi ada juga yang LPDP langsung membayarkan ke pihak pemberi asuransinya. Jadi lagi-lagi ini semuanya ditanggung oleh LPDP. Jadi kita pastinya bisa belajar dengan fokus, dengan tenang. Jadi nggak heran kenapa kok banyak sekali awardee LPDP di luar negeri sana yang berprestasi. Ya karena mereka biayanya ditanggung semuanya. Jadi mereka memang benar-benar bisa fokus belajar, fokus berkarya tanpa memikirkan lagi eh, biaya-biaya seperti ini. Ya. Kemudian bahkan ya, zaman saya dulu S2, saya dulu S2 ke luar negeri, saya tahun pertama masih single, maka di transisi tahun kedua saya menikah. Jadi saya pulang ke Indonesia selama 2 minggu, saya menikah, kemudian saya bawa istri saya berangkat ke sana, dan saat itu juga istri saya ditanggung oleh LPDP. Waktu itu, ya, sebagai mahasiswa S2. Tapi saat ini yang diberi tunjangan keluarga adalah hanya mahasiswa S3. Jadi kalau teman-teman nanti S2 tidak akan bisa mendapatkan beasiswa ini. Tapi nanti kalau teman-teman S3, mungkin 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi dari sekarang, teman-teman akan menjadi mahasiswa S3 dengan LPDP, maka di tahun keduanya kalian nanti, kalian akan mendapatkan tunjangan keluarga. Ya, jadi tunjangan keluarga ini, itu jumlahnya adalah sepertiga dari uang saku bulanan yang kalian terima. Contoh, kalau misalkan saya tadi di Tokyo 17 juta untuk saya pribadi. Kemudian istri saya, jadi sekarang andaikan saya saat ini adalah mahasiswa S3 di Tokyo, maka saya dapat uang saku bulanan 17 juta. Sedangkan istri saya di tahun keduanya istri saya baru mulai mendapatkan uang saku bulanan juga. Besarnya sekitar berapa? 5 jutaan atau 5 juta sampai 6 juta rupiah. Karena sepertiga dari 17 juta kan 5 juta sampai 6 jutaan. Ya, seperti itu. Jadi sejak tahun kedua saya, istri saya mulai dapat uang saku dari LPDP. Terus kalau saya sudah punya anak, bagaimana? Anak juga sama. Anak juga ditanggung per kepala, itu adalah sama. Jadi 5 juta sampai 6 juta per kepala. Jadi bisa dibayangkan betapa nyamannya kita belajar di luar negeri dengan beasiswa LPDP. Hal yang sama juga berlaku di Indonesia kalau seandainya teman-teman kuliah di kota lain. Misalkan teman-teman aslinya Tulungagung dan teman-teman kuliah ke Bandung yang harga hidupnya mahal sekali. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir karena semua biaya ini ditanggung oleh LPDP. Ya, jadi luar biasa ya. Hampir semua beasiswa LPDP atau beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia itu isinya hampir sama. Jadi sangat menarik. Makanya jangan sampai kalian kelewatan ya. Kalian masih punya waktu yang sangat banyak sekali untuk mempersiapkan, masih punya banyak waktu sekali untuk melamarnya nanti ya. Karena memang LPDP ada batasan usia, tapi kalian insya Allah masih jauh. Contoh, untuk melamar beasiswa LPDP S2 ya, kalau nggak salah usia maksimalnya itu, sorry saya lupa kalau S2. Insya Allah 30 tahun. Nanti akan saya update di grup WhatsApp ya. Sangat saya kalau batasan terakhir untuk daftar beasiswa S2 itu adalah 30 tahun. Insya Allah teman-teman sekarang umurnya nggak lebih tua dari 22 tahun. Ya, jadi masih punya 8 tahun bahkan atau mungkin anggaplah 6 tahun kalau ada yang sampai yang sekarang sudah 24 tahun ya. Jadi teman-teman punya waktu yang sangat panjang sekali untuk melamar atau untuk mempersiapkan beasiswa LPDP. Untuk melamar beasiswa S3 itu batasannya adalah 35 tahun. Lagi-lagi sudah sangat apa ya? Jangan khawatir tapi juga jangan terlalu tenang karena waktu itu berjalan dengan sangat cepat sehingga nanti loh udah kelewatan umurnya jadi teman-teman nggak bisa melamar beasiswa LPDP ya jadi jangan sampai ya oh sorry S3 itu kalau nggak salah 40 tahun ya
maksimal usia maksimalnya. Jadi sangat panjang sekali. Ya. Apalagi kalau teman-teman nanti menjadi dosen, itu nanti usia maksimalnya bisa sedikit lebih panjang lagi. Ya. Jadi biaya tunjangan itu hanya diberikan kepada keluarga mahasiswa S3 di tahun keduanya. Jadi tahun pertama biasanya banyak orang itu tahun pertama berangkat sendirian. Jadi tahun pertama misalkan saya berangkat sendirian. Baru nanti tahun kedua menyebut anak dan istri karena di saat itu mereka sudah mendapatkan tunjangan dari LPDP. Ya. Jadi sudah banyak sekali tadi yang saya sebutkan tunjangannya. Biaya pendidikannya banyak sekali, biaya pendukungnya juga sangat banyak sekali dan masih belum selesai. Ya. Ini ada dana khusus yang diberikan kalau seandainya teman-teman itu berasal dari daerah yang dianggap sebagai daerah yang maaf TTT apa intinya daerah yang kurang kurang maju. Misal contoh ya contoh mungkin mohon maaf kalau ada yang berasal dari Lampung misalkan di Lampung itu masuk daerah yang dianggap sebagai daerah yang masuk kriteria ini masuk kriteria afirmasi. Jadi kalau kalian berasal dari daerah seperti Lampung atau mungkin Papua ya kalau teman-teman dari Papua maka teman-teman itu nanti akan dapat persyaratan yang relatif lebih ringan dibandingkan orang-orang yang berasal dari Malang misalkan. Kalau dari Malang IPK-nya misalkan 3,5. Tapi kalau dari daerah afirmasi, jadi IPK lebih rendah daripada itu akan diperbolehkan. Karena memang tujuannya adalah untuk mengirimkan sebanyak mungkin kader-kader dari tempat dari daerah setempat supaya bisa mohon maaf ya. Iya. Terus. Iya. Iya, betul. Terus. Iya ya, terus. Mohon maaf ya, perusahaan ayah mertua saya. Ya. Jadi itu apa namanya? Apa tadi? Ya, jadi untuk beberapa daerah di Indonesia nanti ada listnya. Jadi ada beberapa daerah yang dianggap sebagai daerah yang termasuk daerah afirmasi, sehingga nanti bagi warga Indonesia yang tinggal di tempat itu, yang asli tempat itu, maka mereka akan mendapatkan beberapa privilege. Salah satunya adalah privilege persyaratan yang standarnya yang sedikit lebih rendah, ya. Contoh, kalau seandainya kalau bagi teman-teman yang tinggalnya di Malang atau ditinggalnya di Surabaya, maka teman-teman baru bisa mendapatkan beasiswa LPDP kalau skor bahasa Inggrisnya kalian atau TOEFL-nya kalian itu adalah 80 atau mungkin 100 kalau S3. Tapi kalau dari daerah afirmasi itu standarnya adalah lebih rendah daripada itu. Loh, terus eh, karena kampus tujuan dia itu biasanya meminta standar yang lebih tinggi, maka supaya si calon mahasiswa tadi yang dari daerah afirmasi tadi bisa memenuhi standar dari kampus tujuannya, maka LPDP akan melatih ya. Jadi akan melatih eh, si si A tadi atau si Bolang tadi, ya misalkan Bolang dari Lampung tadi ya, atau si Ahmad dari Lampung, maka Ahmad dari Lampung tadi akan disekolahkan dulu misalkan di Bandung ya atau kalau misalkan si Ahmad tadi berasal dari Jayapura Papua dia akan disekolahkan di Bali jadi ada beberapa daerah untuk tempat sekolah sementara tadi tempat kursus sorry bukan sekolah kursus ya jadi selama kursus tadi semua biaya kursusnya ditanggung oleh LPDP jadi di sana akan dilatih bahasa Inggris dengan sangat intensif luar biasa jangan khawatir biayanya ditanggung oleh LPDP kemudian biaya hidup bulanan jadi selama kursus tadi tidak saja biaya programnya dibayar oleh LPDP, tapi juga dapat uang saku selama tinggal di tempat kursus tadi. Ya, jadi kalau misalkan dia aslinya di Jayapura dan dia terpaksa harus tinggal di Bali, maka selama di Bali dia pun juga diberi uang saku bulanan, ya uang hidup bulanan, yang nominalnya juga pasti lebih cukup daripada standar di kota setempat. Ya, jadi sangat enak. Kita belajar dikasih uang saku, ya belajarnya gratis dikasih uang saku. Jadi fabi ayya ala irobikumat ukadziban. Jadi nikmat mana yang kalian ciptakan lagi. Ditambah lagi biaya transportasi. Biaya dari rumah kalian, Jayapura, berangkat ke Bali, pulang pergi, itu semuanya ditanggung oleh LPDP juga. Jadi jangan khawatir bagi mereka-mereka yang memang tadi berasal dari daerah afirmasi. Mungkin kalau seingat saya ada dari Lampung ya. Jadi sangat ini peluang bagi kalian. Jadi kalian harus lebih rekan-rekan harus lebih semangat belajar karena minimal kalian harus bisa mencapai titik atau standar yang distandarkan oleh LPDP untuk daerah afirmasi. Ya. Seandainya nanti kalian tidak bisa mengejar standar kampus, misalkan kalian ingin ke Oxford atau ingin ke Harvard University atau ingin ke Cambridge University, maka kalian akan dikhususkan dulu di Bandung misalkan atau di Bali
selama di sana kalian sudah bebas biaya karena ditanggung oleh LPDP. Jadi ini khusus hanya untuk kita-kita yang berasal dari daerah afirmasi. Ya. Belum selesai di situ, seandainya ada kondisi darurat, insya Allah tidak akan terjadi. Naudzubillah min dzalik, ini terjadi. Seandainya ada, ya, moga-moga tidak ada. Tapi ini contoh saja. Seandainya ada di antara awardee LPDP yang ketika belajar di sana, kemudian eh, meninggal di sana, ya. Meninggal di sana itu kan seringkali menjadi masalah. Masalahnya apa? Biaya untuk memulangkan jenazah itu mahal sekali. Ya. Maka untuk kasus seperti ini, LPDP juga akan menyediakan dana darurat. Ya. Atau misalkan ada perang, misalkan ada mahasiswa LPDP yang sedang kuliah di Timur Tengah, dan kebetulan di sana terjadi perang, sehingga perlu pulang. Ya, mau nggak mau harus pulang ke Indonesia. Maka untuk pulangnya juga disiapkan oleh LPDP. Ya, jadi apa ya? Jadi intinya sudah dijamin aman. Kalau kalian memang sudah mendapatkan beasiswa LPDP, maka insya Allah kalian akan bisa berangkat dengan selamat, pulang pun dengan selamat, selain membawa ilmu yang banyak, membawa pengalaman yang banyak, membawa gelar pastinya, karena di Indonesia itu gelar itu penting, ya, karena untuk melamar kerja itu perlu gelar. Meskipun kita mungkin nggak, gelar itu bukan yang tujuan utama, tapi di Indonesia mau nggak mau harus punya gelar. Kemudian selain itu juga kita bisa membuat apa ya, membantu keuangan keluarga kita. Plus, insya Allah kita pun juga masih punya tabungan yang lumayan cukup untuk hidup di Indonesia selama setahun, 2 tahun, atau mungkin 3 tahun. Ya, jadi insya Allah ini akan sangat membantu kalian untuk mempersiapkan hidup di masa yang akan datang. Ya, jadi ini merupakan gambaran atau gambaran yang apa yang akan teman-teman dapatkan selama kalian menjadi awardee beasiswa LPDP. Jadi insya Allah sangat apa ya, jauh lebih lebih banyak daripada yang cukup. Jadi tidak saja cukup, tapi insya Allah jauh lebih dari cukup. Jadi insya Allah teman-teman tidak perlu berpikir lagi untuk oh saya masih ingin kuliah S2 dengan uang saya pribadi. Tidak masalah. Kalau kalian memang ingin seperti itu tidak masalah. Terutama kalau kalian nanti sudah punya bisnis dan saya ingin jam yang fleksibel Pak. Oke, silakan kalian pakai uang sendiri. Tapi kalau kalian bukan termasuk tipikal orang yang seperti itu, buat apa mengeluarkan uang sendiri kalau kita bisa dapatkan LPDP, ya silakan teman-teman persiapkan sebaik mungkin sejak saat ini. Karena untuk IPK dan bahasa Inggris itu perlu waktu yang lumayan panjang untuk kita persiapkan. Moga kalau ada pertanyaan bisa dipertanyakan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, jadi yang tanya silakan diketik di WhatsApp ya, biar nanti bisa kita cek bersama. Jadi nanti tolong diingatkan kalau saya seandainya kelewatan pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ke beasiswa berikutnya. Ya. Ini beasiswa yang beasiswa Indonesia Bangkit namanya. Mungkin teman-teman kemarin sempat melihat tampilan beasiswa Indonesia Bangkit di akun Instagramnya UIN 1. Ya, karena memang di UIN 1 juga menerima mahasiswa yang kuliah dengan biaya atau dengan beasiswa Indonesia Bangkit ya. Hanya saja sayangnya untuk UIN 1 itu masih khusus untuk jurusan-jurusan yang berbasis agama ya. Karena untuk yang berbasis eksakta atau berbasis sains itu masih belum bisa menerima beasiswa ini ya. Tapi jangan khawatir. Tapi kalau teman-teman ingin berangkat ke misalkan ke Bandung, kuliah S2 di Bandung, atau kuliah S2 di Bogor, atau di Jakarta, atau di luar negeri, teman-teman nanti bisa melamar beasiswa ini ya. Sebagai alumni UIN 1, kita bisa juga bisa untuk mengajukan beasiswa ini. Teman-teman bisa mengajukan beasiswa LPDP juga, beasiswa LPDP Kemenak ini juga bisa. Ya, jadi sama. Secara umum, ini saya percepat ya. Secara umum, apa-apa yang akan kalian dapatkan kalau kalian sudah resmi menjadi awardee atau menerima beasiswa Indonesia Bangkit ini tidak jauh berbeda dengan beasiswa LPDP tadi. Jadi biaya pendaftaran kalian akan ditanggung oleh pihak eh, beasiswa Indonesia Bangkit. Kemudian biaya SPP kalian juga akan ditanggung oleh beasiswa Indonesia Bangkit. Biaya penelitian skripsi, tesis atau disertasi juga bisa kalian dapatkan dari LPDP. Bantuan seminar internasional juga bisa kalian peroleh dari beasiswa Indonesia Bangkit. Jurnal internasional juga diperoleh. Terus uang transportasi juga dapat. Asuransi kesehatan juga dapat. Dengan nominal yang relatif hampir sama dengan beasiswa LPDP. Ya. Jadi lagi-lagi saya berulang kali saya ingatkan saya sangat semangat untuk memberikan motivasi ke rekan-rekan sekalian. Intinya ayo mulai sekarang disiapkan, mulai sekarang diperbaiki IPK-nya, berarti harus belajar lebih giat, harus lebih rajin, ikut organisasi boleh, tapi kalau bisa
jangan sampai mengganggu kuliahnya kalian. Jadi dua-duanya dapat, sehingga nanti kalian bisa melamar dengan pengalaman organisasi yang banyak, termasuk dengan pengalaman atau dengan nilai IPK yang bagus, sehingga insya Allah lamaran kalian akan semakin mulus. Ya. Kemudian biaya hidup juga dapat dari beasiswa Indonesia Bangkit. Tunjangan kedatangan juga dapat dari beasiswa Indonesia Bangkit. Relatif sama dengan beasiswa LPDP. Tunjangan keluarga juga dapat khusus untuk beasiswa untuk mahasiswa S3. Aplikasi visa juga dapat dari beasiswa Indonesia Bangkit. Dana darurat juga dapat dari beasiswa Indonesia Bangkit. Jadi semuanya hampir sama dengan LPDP. Termasuk ini, ya seandainya teman-teman punya keluarga, mohon maaf, keluarga yang misalkan harus harus berjalan di kursi roda. Maka bagi teman-teman yang semacam ini dari keluarga kita, itu mereka juga akan mendapatkan biaya transportasi pendamping. Jadi, oke, mereka nggak mungkin berangkat ke Tokyo kalau sendirian. Berarti mereka harus membawa istrinya. Maka biaya transportasi istrinya ditanggung oleh LPDP. Ya, mohon maaf seperti itu. Jadi intinya biaya pendamping awardingnya itu akan ditanggung. Kemudian biaya asuransi kesehatan si pendamping itu juga akan ditanggung. Ya, sejak awal. Ya. Kemudian biaya pendukung lainnya selama itu disetujui oleh LPDP, selama disetujui oleh beasiswa Indonesia Bangkit juga akan diberikan kepada si penerima beasiswa. Jadi tidak ada alasan, ya. Saya selama di Tokyo kemarin saya punya teman juga yang menggunakan kursi roda, dia bisa dengan leluasa di sana karena dari pemerintah Tokyo pun juga diberi kursi roda yang punya mesin. Ya, jadi memang luar biasa kalau kita ke negara yang sudah berkembang itu kita sangat dimanja dengan fasilitas umum. Ya, jadi ditambah lagi dengan beasiswa Indonesia Bangkit ataupun beasiswa LPDP tadi, maka insya Allah lagi-lagi kita bisa belajar dengan sangat tenang tanpa perlu berpikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan finansial sedikit pun. Ya. Sama juga ada biaya afirmasi, jadi ini relatif sama. Jadi selama kursus di entah di Bandung, entah di Jakarta, entah di Bali, entah di Makassar, semuanya ditanggung. Jadi yang awalnya tadi mungkin skor TOEFL-nya tidak terlalu baik, maka setelah dilatih selama 3 bulan, selama 6 bulan, selama 9 bulan, gratis, insya Allah pasti nilai skornya akan meningkat dan kemampuan bahasa Inggrisnya juga pastinya akan meningkat. Sayangnya ini hanya untuk teman-teman kita yang berasal dari daerah yang afirmasi atau daerah yang tertinggal. Jadi ini merupakan privilege dari pemerintah kita bagi teman-teman yang relatif secara apa ya, secara tempat tinggal tidak sebaik kita di kota-kota besar ya. Jadi memang ini adil ya. Jadi inilah merupakan keadilan sosial karena kita menggunakan apa ya, sistem afirmasi ya. Yang ketiga, ini juga sama, bisa kalian gunakan untuk S2, S3 juga. Komponennya juga sama, apa yang ditanggung? Semua yang ditanggung, biaya pendaftaran, SPP, tunjangan buku, penelitian tesis internasional, dan semuanya sama dengan LPDP. Jadi, lagi-lagi kalian bisa tinggal milih, Pak, saya lebih srek untuk melamar LPDP, karena saya lebih cocok ke sana. Silakan kalian melamar LPDP. Kalau untuk beasiswa Indonesia Bangkit, Pak, saya lebih cocok karena saya punya background santri, saya lebih cocok kalau saya lebih yakin kalau saya daftar beasiswa Indonesia Bangkit, saya lebih mudah keterima. Silakan, nggak ada masalah. Yang masalah mungkin yang ini, BPI ini, karena BPI ini khusus hanya untuk beberapa kriteria yang lebih ketat. Contoh, hanya untuk dosen. Tidak sembarang dosen, seperti saya belum bisa, saya nggak bisa melamar beasiswa ini karena saya belum memiliki NIDN. Apa? NIDN itu nomor induk dosen nasional ya. Hanya dosen-dosen tetap yang bisa daftar beasiswa ini. Jadi misalkan dosen kita di UIN 1 yang mau melamar beasiswa ini, insya Allah bisa karena mereka sudah mendapatkan NIDN. Tapi kalau saya karena masih baru mengajar, belum bisa mendapatkan beasiswa ini. Jadi kalau teman-teman nanti belum jadi dosen atau belum jadi guru, ya maka teman-teman belum bisa melamar beasiswa ini. Tapi kalau yang tadi LPDP maupun beasiswa Indonesia Bangkit, teman-teman sudah bisa mendaftar ya. Banyak pilihan. Atau kalau misalkan tiga-tiganya, Pak, saya nggak mau tiga-tiganya, Pak. Saya mau beasiswa dari negara lain. Banyak sekali. Nanti akan silakan teman-teman pantau di YouTube Hamfaru Indonesia. Insya Allah nanti akan saya berikan penjelasan terkait beasiswa-beasiswa apa yang dari negara lain. Ya, jadi insya Allah nanti akan saya tampilkan. Kemudian nanti juga mohon insya Allah pekan depan saya mohon bantuan teman-teman untuk memfollow akun kami, akun baru kami, yaitu akun ini. Kalau kalian lihat di pojok kiri atas itu ada gambar Garuda. Itu merupakan akun Instagram salah satu subdivisi di bawah kami yaitu Beasiswa Center. Jadi di sana nanti akan kami berikan informasi yang lengkap, yang detail, yang singkat tentang beasiswa dari manapun, baik dari Indonesia maupun dari negara lain.
di Instagram. Jadi awalnya kita fokus di Instagram dulu ya. Jadi mohon kalau teman-teman nanti ingin mendapatkan informasi terkait beasiswa bisa memfollow di beasiswa maaf di beasiswa center. Saat ini belum kami insya Allah saat ini masih belum ada postingan karena baru kami buat. Tapi insya Allah mulai pekan depan teman-teman bisa mulai mengikuti perkembangan atau mengikuti info-info apa yang dari yang ada di sana. Termasuk kalau teman-teman nanti ingin magang biologi di luar negeri, insya Allah nanti juga akan kami tampilkan di akun kami Beasiswa Center. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Saya tunggu beberapa menit. Ya, saya tunggu beberapa menit. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, bisa langsung unmute atau bisa langsung ketik di WhatsApp ya. Monggo. Aman? Jelas? Ya, baik. Insya Allah aman ya. Insya Allah jelas. Insya Allah nanti teman-teman kalau kurang jelas bisa melihat di YouTube atau juga bisa melihat di akun Instagram yang akan kami uh, mulai aktifkan pekan depan. Ya, ini yang terpenting. Ya, yang terpenting mengapa? Kalau mungkin kalau sekarang sampai sekarang rekan-rekan sekalian masih menggunakan uang saku dari orang tua, ya. Insya Allah juga pasti ada di antara kita itu yang bisa mengelola keuangan dengan baik. Uang yang sedikit diberikan orang tua kita itu juga masih bisa kita tabung kalau kita memang mampu mengelola uang dengan baik. Lah, bedanya kalau di luar negeri, sorry, di luar negeri juga sama, ya. Maksudnya sama, kalau kita di Indonesia saja nggak bisa mengelola keuangan, apalagi di luar negeri, ya. Kalau di sini saja kita nggak bisa mengelola keuangan dengan baik, efeknya pun juga akan signifikan. Apalagi kalau kita di luar negeri. Banyak juga awardee beasiswa atau orang yang kerja di luar negeri itu nggak bisa pulang ke Indonesia. Mengapa? Karena di Indonesia sudah banyak hutang, ditunggu sama debt collector. Selama di sana mereka pun di sana juga luntang-luntung karena sudah nggak punya rumah, tinggalnya itu sudah numpang-numpang, ya. Jadi serba salah, pulang nggak bisa, tinggal di sana pun juga berat sekali, ya. Ini semua bisa terjadi kalau kita tidak pintar-pintar mengelola keuangan. Oleh karena itu, tips mengelola keuangan itu sangat penting, tidak saja untuk bagi mereka yang tinggal di luar negeri, bagi kita pun yang masih tinggal di luar kota, seperti kita saat ini ngekos dan lain sebagainya, itu juga sangat penting. Maka ini beberapa tips yang saya kumpulkan yang insya Allah bisa teman-teman terapkan mulai saat ini ya. Jadi seperti ini. Jadi mulai saat ini pun sudah bisa kita terapkan. Mungkin tidak semuanya, tapi sebagian insya Allah sudah bisa diterapkan. Ya, jadi ini. Mulai sekarang biasakan untuk membuat alokasi yang jelas. Ya, misalkan per bulan kita diberi orang tua kita 1 juta. Maka 1 juta itu kita kurangi 500.000 untuk kos misalkan. Maka untuk makan hanya 500.000 sisanya. Kalau kita setiap hari ke warung, ya otomatis nggak akan cukup. Ya, oleh karena itu kita harus pintar-pintar mencari strategi. Maka mau nggak mau, kita harus masak sendiri. Ya, jadi dengan masak sendiri, selama 1 minggu, 5 hari kita masak, 2 hari kita refreshing. Oke, 2 hari saya harus makan di luar untuk refreshing supaya saya nggak bosan. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah kita juga bisa apa ya, meminimalisir peluang terjadinya salah salah kelola uang. Ya, jadi karena itu sangat berbahaya kalau di luar negeri sana. Jadi mohon mulai sekarang dibiasakan alokasikan semua uang yang kita terima dari orang tua kita alokasikan dengan baik. Buat rencana-rencananya. Ini buat keperluan pokok kita. Ini buat kita tabung. Ini buat kalau misalkan ada yang punya cicilan, ini buat cicilan sekian persen. Ini buat apa ya? Buat sedekah, buat infak sekian persen. Usahakan disiplin. Jangan berlebih dari alokasi yang telah kalian terapkan. Sebagai contoh ini. Sebagai contoh ini ya. Kalau saya biasanya itu 40% dari uang saku bulanan saya itu saya alokasikan untuk kebutuhan hidup. Jadi mulai untuk sewa rumah, untuk bayar asuransi kalau di luar negeri, untuk makan minum, untuk transport di kota naik bus dan sebagainya, untuk beli paket data di HP, semuanya itu jangan sampai lebih dari 40%. Ya. Jadi misalkan nanti teman-teman memang untuk bisa memenuhi 40% ini, teman-teman hanya bisa kalau sewa rumah jauh dari kampus, ya nggak masalah. Karena kalau di luar negeri, jauh dari kampus pun itu tidak masalah. Dulu ketika di Tokyo, tahun pertama, saya tinggalnya di asrama mahasiswa. Ya, jadi saya tinggal bersama para mahasiswa. Tapi jangan khawatir, di asrama itu saya kamar tidurnya sendirian,
single bed, private, kamar mandinya pun juga di dalam, jadi full lengkap meskipun ukurannya tidak terlalu besar. Tapi lokasinya itu sangat jauh karena dari kampus itu perlu naik kereta selama 1 jam. Tapi karena keretanya itu enak, keretanya itu nyaman, jadi 1 jam itu tidak terasa. Jadi seringkali 1 jam di kereta itu saya gunakan untuk membaca. Mengapa kok saya mau seperti itu? Karena dengan begitu sewa rumahnya per bulan itu hanya 1 juta. Bandingkan. Tadi di awal saya sebutkan di Tokyo itu kalau sewa rumah dekat kampus itu sekitar 7 juta sampai 9 juta per bulan. Tapi kalau kita sewa rumah yang jauh tadi bisa jadi harganya miring. Ya, kita hanya korban di waktu, tapi kita bisa spend uang dengan jumlah yang lebih sedikit. Jadi ini termasuk strategi yang perlu diterapkan mulai saat ini. Kalau teman-teman mau cari kos yang dekat kampus, pastinya lebih mahal daripada kalau teman-teman nyari kos di tempat yang lebih jauh dari kampus. Atau mungkin di Tulungagung, kalau teman-teman ada yang memang tertarik untuk pesantren, banyak. Tinggal di pesantren, selain bisa ngaji dengan enak, bisa dapat pelat ilmu yang banyak dari masyayikh yang ada di pesantren itu, plus biaya hidup per bulannya juga relatif lebih murah daripada kalau kita sewa kos di luar sana. Itu termasuk strategi untuk bisa hidup dengan uang saku yang terbatas. Plus, supaya kita bisa simpan atau tabung dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Kemudian, 20% dari uang saku kita, dari uang orang tua kita, itu juga harus cukup untuk membayar cicilan. Usahakan nggak punya cicilan, ya, karena cicilan itu tidak bagus. Tapi kalau memang terpaksa punya cicilan, ya mau nggak mau, ya udah terpaksa. Tapi usahakan jangan sampai melebihi 20% dari total uang saku bulanan yang teman-teman miliki. Ini menjadi penting kalau nanti teman-teman nanti ke luar negeri. Ya, di luar negeri itu biasanya kasusnya, ya, kasus paling umum ya. Kalau anak Indonesia yang ke luar negeri, misalkan saya dulu ke Tokyo, itu saya langsung kaget. Kenapa? Kagetnya tuh setiap orang, semua teman-teman tuh pasti pegang HP iPhone. Ya, selama di Indonesia tuh nggak pernah pegang iPhone. Jarang ada teman-teman yang punya iPhone. Tapi kalau ke Tokyo, itu hampir semua orang di sana tuh pakai iPhone. Sehingga kadang-kadang kita tuh terprovokasi. Wah, saya ingin punya iPhone juga ah. Nah, ini kita mulai bimbang. Apakah iPhone ini kebutuhan ataukah iPhone ini cuma keinginan kita? Ya, itu yang masalah yang paling umum. Sehingga akhirnya waktu itu saya terpaksa beli. Ya, waktu itu pakai sistem cicil karena di sana itu sistem cicil itu lebih murah karena hampir nggak ada bunganya di sana. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia beli cicil itu ada bunganya. Besar bahkan bunganya. Di sana relatif tidak ada bunganya. Dan alhamdulillah saat itu saya beli dan sampai detik ini usia iPhone ini masih saya pakai dan usianya sudah hampir 8 tahun dan masih berguna dan masih saya pakai setiap hari. Jadi pertanyaan saya waktu itu apakah iPhone itu sebagai kebutuhan atau sebagai keinginan? Maka saat ini saya bisa dengan percaya diri menjawab itu merupakan kebutuhan. Karena memang benar sangat berguna sekali karena untuk foto-foto bagus tanpa perlu kamera yang DSLR dengan kamera di iPhone sudah cukup bagus. Tapi kalau teman-teman memang sudah terbiasa dengan HP Android, ya silakan. Di zaman itu iPhone merupakan apa ya? Kewajiban bagi kita mahasiswa yang ada di Tokyo sana. Tapi intinya kalaupun memang perlu mencicil, usahakan jangan sampai lebih dari 20% dari total uang saku yang kita peroleh. Nah, ini yang penting. Usahakan minimal 30%, syukur-syukur lebih dari 30%, itu teman-teman tabung. Atau teman-teman belikan emas. Ya, emas batangan, teman-teman simpan. Atau teman-teman belikan saham syariah, ya. Sehingga teman-teman nanti bisa dapat dividen tiap tahunnya. Atau teman-teman belikan sukuk syariah atau surat berharga negara, yang mana teman-teman nanti dapat bagi hasil tiap tahunnya. Jadi teman-teman uang yang teman-teman simpan itu tadi bisa semakin bertambah banyak dengan sistem dividen atau bagi hasil yang mana itu sudah diakui syariat sebagai cara yang halal. Jadi khusus untuk saham-saham yang syariah ataupun surat berharga negara yang syariah. Usahakan untuk hal ini jumlahnya 30% minimal lebih banyak lebih bagus. Yang terakhir ini juga yang sangat penting juga, usahakan dari setiap bulanan itu pastinya juga perlu kita salurkan ke tempat lain. Karena tidak semua harta yang kita terima itu adalah milik kita, sehingga salurkan meskipun hanya 2,5% yang diwajibkan, usahakan lebih dari 2,5%, biasanya 10% untuk sodako, untuk infak, untuk kirim ke rumah dan sebagainya. Jadi ini merupakan tips keuangan yang insya Allah teman-teman bisa lakukan mulai sekarang. Jadi jangan biasakan menghabiskan uang. Dikasih orang tua uang berlebih, jangan habiskan.
latih mulai sekarang untuk menghemat uang. Jadi itu penting untuk nanti kalau rekan-rekan sekalian harus ke luar negeri untuk studi lanjutan. Ya. Mohon maaf ini siapa sinten ya yang suaranya agak terdengar. Mungkin bisa di mute ya. Lanjut. Ya. Kemudian mencatat. Ya. Usahakan mencatat apapun pengeluaran maupun pemasukan sekecil apapun. Ya. Ini penting karena ini akan membuat kita menjadi orang yang terbiasa untuk membuat pertanggungjawaban. Ya. Kalau kita, mohon maaf saya coba untuk melihat suara email. Ya, baik. Baik. Jadi usahakan mencatat semuanya karena kita sekarang kan di Android maupun di iPhone itu kan sekarang sudah banyak sekali aplikasi gratis yang bisa teman-teman download yang kita gunakan untuk mencatat pengeluaran maupun pemasukan kita dengan sangat mudah. Jadi dengan aplikasi itu biasakan teman-teman mencatat semuanya ya. Karena itu nanti akan penting untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Karena biasanya seringkali kita tuh terbuai dengan pikiran kita sendiri. Ya mungkin ada di antara kalian yang mengalami hal yang sama. Tapi kalau saya seperti ini. Biasanya saya tuh kalau misalkan kalau kasusnya di Tulungagung ya, di Tulungagung saya kan baru 6 bulan di sana. Ya, sorry bukan 6 bulan, mungkin baru 5 bulan atau 4 bulan. Saya itu seringkali kalau nggak dicatat, saya itu seringkali bocornya itu di minuman. Ya, misalkan minuman teh, teh poci atau minuman misalnya jus-jusan. Ya, seolah-olah, alah cuma 5.000, nggak usah dicatat. Ternyata satu hari belinya sampai 3 kali sampai 4 kali. Oh alah, beli jus cuma 20.000. Tapi satu hari belinya sampai atau satu minggu belinya sampai 6 kali 7 kali. Hal itu kalau nggak dicatat kelihatannya sepele. Tapi kalau kita catat kita baru sadar, oh ternyata untuk jus saja kita keluarnya sekian 100.000. Untuk minuman dingin saja selama 1 minggu 1 bulan kita keluarnya sampai ratusan ribu. Lah, untuk mengatasi hal-hal semacam ini atau untuk mencegah hal-hal semacam ini, kita perlu mencatat pengeluaran kita. Jadi setiap kita nanti nganggur di kereta, misalkan kita nganggur, diam-diam kita buka. Oh, ternyata bulan ini saya bocornya di beli minuman dingin. Oh, ternyata kalau di luar negeri nanti pas dicek, oh ternyata saya bocornya terlalu sering keluar beli makanan halal di warung atau di restoran di kota itu. Ya, itu merupakan jadi nanti kita bisa evaluasi kira-kira mana sih yang bikin keuangan kita bocor di bulan itu. Jadi supaya ya tadi jangan sampai alokasi yang sudah kita rencanakan di awal itu kita terobos sendiri. Itu nggak bagus ya. Yang berikutnya yang tadi sudah saya singgung yaitu terkait kebutuhan atau keinginan. Jadi kalau mau beli apa-apa, coba pikir apakah barang itu merupakan kebutuhan atau keinginan. Ya, caranya paling gampang. Kalau misalkan teman-teman bimbang, oh aku mau beli HP, iPhone atau pakai HP yang lama. Coba tunda beberapa hari. Kalau selama beberapa hari itu kalian bisa hidup dengan biasa, dengan normal, maka berarti iPhone itu hanya keinginan, bukan merupakan kebutuhan. Tapi kalau kasusnya adalah HP kalian rusak, maka kalau kalian nggak beli selama 1 hari atau 2 hari, 3 hari, kalian sangat terganggu aktivitasnya. Misalkan teman-teman punya kerja sampingan desain atau teman-teman punya kerja sampingan fotografer jalanan misalkan. Maka kalau teman-teman nggak cepat-cepat beli, maka teman-teman nanti akan kehilangan pemasukan. Yang lebih bahaya lagi, teman-teman kehilangan customer karena ketika ada customer datang, kalian terpaksa harus menolak. Ya, lama-lama dia akan dapat servis lain dari jasa lain dari orang lain dan nanti dia akan puas dengan jasanya orang lain itu sehingga dia nanti akan menjadi langganan di tempat itu. Maka hal yang semacam ini berbahaya. Oleh karena itu, kalau kalian termasuk orang yang punya bisnis dengan HP, maka harus segera cepat-cepat membeli HP. Maka dalam kasus itu, HP baru merupakan sebuah kebutuhan. Jadi ini merupakan cara kita untuk menentukan apakah barang yang akan kita beli itu adalah barang yang memang benar-benar kita butuhkan atau barang-barang yang memang hanya sekedar keinginan kita. Ya. Kemudian berikutnya, ya, dana darurat. Ya, ini penting karena kita nggak tahu apapun yang akan terjadi di masa depan. Ya, lebih-lebih kalau kita sedang berada di negeri orang, kita nggak akan tahu apapun itu. Seperti kemarin ketika saya tinggal di Jerman, itu persis di tetangga kota saya, masih di kota yang sama, sorry, di perbatasan kota saya, tapi jaraknya sangat dekat, itu terjadi banjir. Ya, jadi banjirnya itu luar biasa, bahkan sampai rumah lantai 2 itu terkena dampak banjirnya. Bisa dibayangkan, kalau nggak seandainya kita nggak punya uang darurat, maka pastinya kita akan
mengambil dari uang kebutuhan hidup, sehingga nanti efeknya kita menjadi kurang makanan dan lain sebagainya dan sebagainya. Oke lah, kita nanti akan dapat dana sosial dari pemerintah tempat atau dari lembaga-lembaga tempat. Tapi itu jangan terlalu diharapkan. Kalaupun kita dapat, itu alhamdulillah. Tapi kalau nggak dapat, ya kita harus menggunakan uang dari kita sendiri. Oleh karena itu, dana darurat itu wajib. Sekarang pun di Tulungagung, kalian masih ngekos, juga harus sudah punya uang darurat. Usahakan sudah punya uang darurat mulai sekarang. Biasakan. Karena nggak akan ada ruginya. Pasti manfaat, nggak ada ruginya insya Allah. Ya. Loh, besarnya berapa? Besarnya bagi kita yang masih single, ya, bagi rekan-rekan sering, rekan-rekan sekalian yang masih single, maka usahakan jumlah uang darurat itu adalah sekitar 3 kali sampai 6 kali lipat dari total uang bulanan yang teman-teman terima per bulannya. Lupa, ya nggak mungkin Pak saya dapat uang sebanyak itu. Lah uang tiap bulan saya dikasih orang tua saya pakai. Jadi saya nggak mungkin bisa mengumpulkan uang atau untuk dana darurat itu. Ya caranya kayak kemarin, teman-teman coba kerja sampingan. Atau kalau nggak, teman-teman coba apply atau melamar beasiswa PPA yang kemarin. Jadi teman-teman tetap dapat dana dari orang tua, plus teman-teman juga dapat dana pendidikan dari beasiswa, sehingga teman-teman bisa kumpulkan yang sebagiannya untuk dana darurat, yaitu strategi yang teman-teman bisa lakukan untuk bisa mengumpulkan dana darurat. Lebih-lebih bagi yang sudah menikah, maka nominalnya pun juga harus lebih banyak karena sudah ada istri minimal. Yang punya anak sudah punya anak, harus ditanggung, sehingga nominalnya harus lebih banyak. Sehingga 6 kali sampai 12 kali uang saku bulanan minimal itu harus kita simpan untuk uang darurat. Oleh karena itu, kalau nanti teman-teman kuliah, misalkan kuliah S3 misalkan, ya, maka tahun pertama biasanya tuh sendirian. Jadi berangkat sendirian ke sana, ya, berangkat ke berangkat sendirian ke sana. Nanti baru tahun kedua baru kita pulang lagi untuk menjemput istri dan anak karena kita insya Allah sudah punya tabungan yang cukup. Kita juga sudah punya tunjangan dari pemberi beasiswa kita untuk anak istri kita. Jadi dana darurat itu penting. Tidak perlu menunggu nanti di luar negeri. Di sini pun di Tulungagung itu juga penting. Kita nggak tahu kapan motor kita bocor. Kita nggak tahu kapan motor kita turun mesin. Kita nggak tahu kapan motor kita harus dibengkelkan dengan biaya yang mahal. Kita nggak tahu. Maka dalam kasus-kasus semacam ini, dana darurat merupakan apa ya? Merupakan langkah antisipatif yang sangat baik yang bisa kita persiapkan sejak dini. Ya. Terus ini sekarang kita mulai contohnya, contoh konkret eh, culture shock. Jadi seperti tadi saya sebutkan, bagi teman-teman yang tinggal atau hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, ini belum ada pertanyaan ya? Ya, belum ada. Monggo kalau yang ada yang bertanya silakan di unmute. Jadi nanti saya langsung bisa menjawab lewat di sini ya. Contohnya ini, kalau di luar negeri, terutama di negara yang kaya, di negara yang sudah berkembang, itu jangan heran kalau di sana semakin banyak orang yang jalan kaki. Ya, dan kalaupun nggak jalan kaki, mereka itu lebih memilih untuk menaiki kendaraan umum. Karena ya tadi, di sana itu memang fasilitas umumnya sangat bagus, sehingga kita itu rasanya naik kendaraan umum itu hampir sama dengan naik kendaraan pribadi. Bahkan kendaraan umum lebih enak, karena kita nggak perlu parkir. Karena parkir itu mahal, nyari parkir di luar negeri itu sulit, sehingga lebih enak naik kendaraan umum atau transportasi umum. Ya, kalau ini sebagai contoh ini di Jepang, insya Allah teman-teman sudah pernah melihat. Jadi semakin maju negara itu biasanya semakin banyak orang yang berjalan kaki. Ya, cepat karena ya ini adalah ini sorry, ini merupakan salah satu zebra cross paling padat di dunia, yaitu di kota Shibuya di Tokyo juga. Ya jadi kita lihat di sini memang pemandangan semacam ini itu relatif umum kalau kita lihat di negara Jepang. Ya, di Jerman juga relatif sama meskipun tidak sepadat ini. Ya, tapi intinya di negara maju itu lebih banyak mereka-mereka berjalan kaki atau naik transportasi umum. Tapi kadang-kadang
ada juga kondisi seperti ini. Ya, kalau di pagi hari kereta itu juga sangat padat. Ya, jadi kita bisa lihat seperti ini. Insya Allah ini juga nggak berbeda dengan yang ada di Jakarta. Ya, jadi Jadi untuk beberapa kota besar memang kadang-kadang di jam-jam tertentu, misalkan di pagi hari itu ada beberapa rute itu yang memang sangat penuh seperti ini. Ya, jadi ini insya Allah sudah lumrah ya, karena di Jakarta pun juga sudah seperti ini. Tapi biasanya kita yang baru pertama kali atau bulan pertama ditinggal di Tokyo atau tinggal di Jakarta itu seringkali akan shock menghadapi ini. Ya ini yang dinamakan sebagai culture shock atau gegar budaya. Jadi kalau kita memang sudah memutuskan, oke, saya nanti mau studi lanjut di luar negeri atau nanti saya mau magang di luar negeri atau di tempat lain yang lebih metropolitan dibandingkan tempat tinggal kita, maka sudah sejak awal kita harus mempersiapkan kondisi-kondisi semacam ini. Memang mereka kelihatannya sangat sangat mewah ya, gedungnya banyak, tapi di balik itu ada hal-hal yang semacam ini. Ya, jadi ada hal-hal yang semacam ya ini kereta yang sangat padat, kemudian nanti juga ada mungkin ada beberapa orang yang mabuk. Jadi itu memang salah satu hal yang mau nggak mau harus kita terima kalau kita sudah memutuskan untuk tinggal di tempat yang semacam ini ya. Tapi untuk yang ini bagi saya sangat bagus ya karena yang mungkin pernah saya singgung di kelas, kita di sana itu dipaksa dengan tanpa sadar untuk hidup sehat. Karena kita itu dipaksa untuk jalan, yang jalannya itu nggak terlalu capek. Karena kita melihat orang-orang juga jalan. Sehingga kita jalan, orang-orang jalan, sehingga kita itu terbiasa. Beda kalau kita di Indonesia, kita jalan kaki, tapi kita lihat teman-teman kita naik motor. Sehingga kita kadang-kadang mikir, ah enak naik motor, cepat. Nah, sehingga pikiran seperti itu membuat pikiran kita nggak sehat, lebih-lebih badan kita pun juga menjadi tidak sehat. Karena nanti kalau kita kalah, oke, kalau gitu mulai besok saya tak naik motor juga. Ah, buat apa jalan kaki di sini? Atau di sini nggak enak ya. Jadi pikiran seperti itu membuat kita nanti menjadi malas untuk berjalan kaki. Lama-lama kita serba tergantung pada eh, sepeda motor, sehingga akibatnya ya obesitas dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke, next. Contoh kasus yang lain. Ya, seringkali di awal-awal kita datang ke tempat baru, ya khususnya di luar negeri, yang di luar negeri itu memiliki mata uang yang berbeda dengan mata uang kita, maka kita juga akan mengalami apa yang namanya rupiahisasi. Ya, apa-apa akan kita rupiahkan. Ya, tapi ini hanya berlangsung di beberapa pekan pertama. Ya, contoh kita mau beli makanan, makanan halal di sebuah restoran. Seringkali kita melihat nanti lihat harganya, harganya segini, tanpa sadar otak kita langsung mikir, coba, berarti kalau harganya segini, kalau kita rupiahkan berapa ya harganya ya? Itu adalah pikiran yang biasa dihadapi oleh setiap orang yang baru datang ke tempat baru. Ya. Jadi langsung otak kita itu akan langsung mengkonversikan ke rupiah. Ya. Jadi ini saya sebut sebagai fenomena namanya rupiahisasi. Contohnya ini, ya. Kita bayangkan, kalau teman-teman melihat ada sebuah barang yang tertarik untuk dibeli. Misalkan teman-teman di Jepang. Teman-teman di Jepang ingin membeli baju, misalkan membeli baju di Uniqlo ya. Di Uniqlo Jepang. Maka teman-teman lihat harganya adalah 1.200 yen. Maka pas lihat harga itu, otomatis otak kita tuh langsung mikir 1.200 kali 100 yen. Karena kita lihat di sini kan 1 yen itu sama dengan 100 rupiah. Berarti kalau harganya 1.200 yen, maka rupiahnya adalah sekitar berapa? 1.200 kali 100, sekitar 120.000. Ya kan? Iya bener nggak? 1.200 kali ya 120.000 ya. Mohon koreksinya kalau saya salah. Jadi itu. Jadi otak kita tuh pasti akan oke. Jadi harganya segini kok mahal ya. Jadi mikirnya seperti itu ya. Sorry 1.200 itu 1 jutaan kalau nggak salah. Oh sorry bukan bener 120.000 ya sorry ralat 120.000 ya. Tapi ini masih Jepang. Jepang nggak terlalu signifikan bedanya karena dengan rupiah kita hanya selisih 100 rupiah sama dengan 1 yen. Tapi kalau kita sudah mulai berbicara dengan Australia, misalkan nanti teman-teman kuliah di Australia, maka 1 dolar Australinya itu setara dengan 10.000 rupiah. Maka kalau teman-teman nanti pas belanja, lihat barang yang harganya itu misalkan anggap 1.000 dolar misalkan. Ya, itu mahal sekali. Berapa 1.000 dolar itu? Berarti 1.000 dolar itu setara dengan 10 juta. Maka teman-teman langsung mikir, aduh, ini kok mahal sekali. Karena masih terbiasa dengan pola pikir rupiah. Ya.
Padahal teman-teman nggak perlu seperti itu. Karena teman-teman kan dapat gaji atau dapat uang saku itu standarnya Australia. Jadi seharusnya berpikirnya juga harus mengikuti pola pikirnya Australia, ya. Tapi ya ini normal karena kan masih beberapa bulan pertama atau beberapa pekan pertama. Ini pasti dihadapi oleh semua orang. Bahkan saya sendiri saja yang sudah tinggal di Jerman waktu itu, sudah tinggal di Jerman sekian tahun, ya 2 tahun tinggal di Jerman. Kemudian ke Inggris, yang Inggris itu punya mata uang pound sterling, kalau di Jerman kan pakai euro, ya. Itu pun saya pas berangkat ke Inggris, saya pun juga mengalami yang namanya ini tadi, ya. Jadi pasti kalau kita berpindah ke tempat baru pasti akan mengalami hal yang sama. Belum Australia, belum yang lain. Kalau kita ke Amerika Serikat, pasti akan lebih lebih kuat shocknya itu, lebih lebih apa ya, lebih kerasa efeknya. Karena 1 dolar Amerika itu setara dengan 15.000 rupiah. Berarti ini tadi gapnya tuh jauh lebih besar. Oleh karena itu kalau kemarin teman-teman lihat di media sosial kita ada yang viral, ada seperti interview di media sosial, ditanya beberapa orang Amerika, ditanya apakah kalian tahu berapa gajinya orang di Indonesia? Ya. Kemudian mereka jawabnya puluhan ribu dolar. Ya. Jawabannya tidak. Kemudian mereka menjawab, jawabannya adalah 1.000 dolar. Jawabannya tidak. Kemudian setelah mereka nyerah, karena mereka salah terus jawabnya, kemudian dikasih jawaban oleh si penanya. Gaji di Indonesia rata-rata hanya sebesar 300 dolar atau bahkan sorry maaf hanya maksimal hanya puluhan dolar. Semua mereka shock. Kenapa mereka shock? Mereka shock karena bagi mereka uang puluhan dolar itu kecil. Tapi bagi kita di Indonesia puluhan dolar itu sangat besar. Ya oleh karena itu ini juga yang disebut sebagai culture shock. Maaf, saya lihat ada pertanyaan. Pertanyaan dari Mas Irhas. Ya. Ya, jadi pertanyaannya Mas Irhas, untuk semua beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia itu mewajibkan kita untuk balik ke Indonesia setelah lulus. Jadi kalau teman-teman lulus S2, ya teman-teman lulus S2, kemudian teman-teman balik ke Indonesia teman-teman kuliah S2 dengan beasiswa LPDP, maka teman-teman wajib untuk balik ke Indonesia dengan durasi 2N+1. Ya, seingat saya seperti itu. Jadi kalau teman-teman kuliah S2 2 tahun, maka teman-teman harus pulang ke Indonesia dan mengabdi di Indonesia selama 2N. Berarti 2 kali 2, 4+1. Berarti selama 5 tahun minimal. Ya, jadi setelah 5 tahun, teman-teman nanti bebas untuk kalau mau lanjut ke luar negeri lagi. Ya. Kalau teman-teman ingin kuliah ke luar negeri, dan teman-teman nggak mau balik ke Indonesia, maka teman-teman bisa mencari beasiswa yang diberikan oleh negeri setempat. Ya, kecuali Australia. Di Australia itu dia memberikan beasiswa untuk orang Indonesia, tapi juga mewajibkan untuk balik ke Indonesia dulu. Amerika juga sama, beasiswa Fulbright itu diberikan pemerintah Amerika, tapi kalau kita sudah lulus dengan beasiswa itu, kita pun juga diwajibkan pulang ke Indonesia. Ya, jadi beberapa beasiswa mewajibkan kita pulang ke Indonesia terlebih dahulu. Ya. Jadi itu seperti itu. Tapi di kasus saya dulu, zaman saya dulu kan saya kan masih awal-awal. Saya itu angkatan ke-29 LPDP. Di zaman itu kita hanya diwajibkan pulang ke Indonesia tanpa durasi waktu itu seingat saya. Ya, jadi seingat saya masih diberikan kebebasan untuk berapa lamanya. Ya, tapi harus wajib pulang ke Indonesia untuk mengabdi. Ya. Eh, tapi sekarang sudah diresmikan bahwa semua penerima beasiswa LPDP itu wajib untuk kembali dulu ke Indonesia dan mengabdi selama 2N+1. Mohon maaf, ini ada suara berisik lagi. Ini suara dari Mbak Selina. Saya mute ya. Saya mute ya. Ya. Lanjut. Jadi itu Mas. Jadi eh, kita harus mengabdi dulu ke Indonesia selama 2N+1. Seingat saya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti kuliah ke Indonesia, kuliah ke luar negeri dengan LPDP S3, yang mana 3 tahun, maka teman-teman wajib mengabdi di Indonesia selama 2 kali 3, berarti 6+1, 7 tahun minimal. Atau kalau teman-teman kuliahnya selama 4 tahun, berarti ya tinggal kalikan. 2 kali 4, 8, ditambah 1, 9 tahun. Insya Allah seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu Mas Irhas untuk pertanyaan dari Mas Irhas. Jadi intinya pulang ke Indonesia harus mengabdi ke Indonesia ya. Bentuknya bebas. Seingat saya dulu bentuknya bebas. Bahkan teman-teman bisa bekerja di perusahaan internasional yang ada di Indonesia. Intinya pulang dulu ke Indonesia dan berkarya di Indonesia ya. Tapi nanti ada beberapa pengecualian. Seandainya misalkan teman-teman misalkan pas kuliah di luar negeri, kemudian dapat tawaran untuk menjadi dosen di sana ya.
Ya, nanti tinggal teman-teman diskusikan dengan LPDP. Ya, nanti kita tinggal diskusikan dengan LPDP. Pak, saya lulus S3 di sini dengan beasiswa LPDP, seharusnya saya pulang. Tapi saya baru dapat tawaran menjadi dosen di sini dan kampus ini sangat sangat bagus. Kalau saya di sini, insya Allah saya akan lebih bisa berkontribusi bagi Indonesia. Maka nanti kalau LPDP menilai itu bagus dan LPDP akan memberikan izin, maka teman-teman bisa skip seperti itu. Tapi secara umum teman-teman wajib pulang setelah lulus dari beasiswa LPDP. Ya. Seperti itu. Mungkin saya ada pertanyaan lagi. Ya, untuk IELTS, IELTS-nya kalau apa namanya IELTS yang di Indonesia, seingat saya itu 6,5 ke atas. Ya, jadi kalau IELTS itu 6,5 ke atas, atau kalau teman-teman sudah dapat LOE dari atau tanda terima dari kampus tempat, misalkan teman-teman punya IELTS cuma 6, ya, atau punya TOEFL cuma 8 cuma 6 cuma 79 misalkan. Selama kampus tujuan teman-teman mau menerima TOEFL itu atau mau menerima IELTS itu dan teman-teman bisa mendapatkan namanya LOE atau Letter of Acceptance atau surat tanda terima unconditional yang sudah tanpa syarat lagi, maka insya Allah teman-teman nanti akan bisa dapat keringanan dari LPDP. Jadi intinya itu tadi. Tapi kalau berapa standar TOEFL atau IELTS-nya itu saya lupa pastinya. Tapi saya dulu nilai skor saya adalah sekitar 86 untuk LPDP. Jadi berarti batasnya di bawah 86 untuk IBT TOEFL. Tapi kalau IELTS-nya insya Allah di 6,5 ke atas ya. Tapi kalau untuk afirmasi skornya lebih rendah dibandingkan itu ya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail terkait ini standar TOEFL ataupun IELTS yang diterima oleh LPDP maupun diterima oleh kampus-kampus yang bagus di luar negeri sana. Ya. Seperti itu mungkin Mbak Selina ya. Jadi batasannya seperti itu ya. Jadi ya mungkin kembali ke topik. Jadi ini kita tahu bahwa kalau ke Jerman itu euronya nilainya lebih besar. Ya. Terus next. Ya, next. Ya baik. Ini jadi contoh. Jadi dibandingkan negara lain, Inggris memang kursnya paling tinggi. Jadi 1 pounds itu setara dengan 19.000 rupiah. Jadi nggak heran. Jadi fenomena semacam inilah yang membuat kita seringkali menjadi stres di awal-awal. Ya. Padahal itu stres yang tidak penting. Jadi jangan sampai stres. Biasakan pola pikir semacam ini bahwa oke, maklum kalau tinggal di luar negeri, maka kita pun akan mendapatkan uang saku standar negeri itu, maka pun biaya hidupnya pun juga akan standar negeri itu. Jadi keluar nominal yang besar juga tidak masalah. Toh kita pun dapat uang saku yang relatif besar. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya Mbak Selena tidak masalah ya, tidak apa-apa. Mas Irhas, LPDP ada seleksi esai juga nggih Pak. Yang setahu saya kita juga harus menuliskan kontribusi kita setelah lulus dan kalau untuk Indonesia sendiri apakah? Iya, iya Mas Irhas. Jadi esai itu sebisa mungkin nanti merupakan hal yang benar-benar ingin Mas lakukan. Contoh kalau saya dulu ketika ngelamar LPDP, saya itu menjelaskan bahwa nanti kalau saya keterima LPDP, saya itu ingin memiliki sebuah organisasi atau yayasan yang yayasan itu bergeraknya eh, di bidang sosial. Ya, saya jelaskan berbagai macam kesimpulan, kemudian mereka tertarik sehingga waktu itu mereka oke, karena ide kamu bagus, kami izinkan insya Allah kamu lulus untuk beasiswa LPDP. Meskipun saya waktu itu sudah mendapatkan beasiswa L2. Jadi saya ingat waktu itu ketika wawancara di wawancara pun saya ditanya. Karena ketika interview itu nanti akan ditanya apa-apa yang kalian tulis di essay. Biasanya seperti itu. Jadi waktu itu saya ditanya, Mas Iksan, di kurikulum vitae-nya Mas itu sudah S2. Buat apa? Tolong jelaskan ke kami, atau tolong yakinkan kami, mengapa kami harus memberikan Mas beasiswa lagi? Mengapa kami harus mendanai Mas untuk S2 lagi? Karena waktu itu masih boleh, ya. Waktu itu masih boleh, sudah S2, ngelamar LPDP untuk S2 lagi. Waktu itu masih boleh, ya. Tapi saat ini sudah tidak boleh lagi, ya. Lah, kemudian apakah IC itu harus sama dengan apa yang akan kita lakukan nanti ketika kita sudah lulus? Iya, usahakan sama. Jadi ketika wawancara, saya menjelaskan secara abstrak bahwa saya ingin punya lembaga sosial. Dan setelah saya dapat LPDP, di tahun kedua, saya baru membuat Hambaru Indonesia. Jadi apa yang saya lakukan sekarang di depan teman-teman, ya kayak sekarang ini kan kita lagi sharing-sharing secara sharing-sharing beasiswa, kemudian tidak ada biaya pendaftaran dan lain sebagainya.
ini merupakan salah satu wujud kontribusi yang dulu saya tulis di IC saya dan mereka setujui, dan karena HAM baru inilah mereka memberikan saya dana. Ya, jadi memberikan beasiswa. Jadi mohon teman-teman nanti kalau mempersiapkan IC itu usahakan merupakan memang apa-apa yang memang benar-benar ingin teman-teman lakukan untuk Indonesia di masa mendatang. Loh Pak, tapi kalau seandainya memang nanti berubah, tidak masalah. Ya, namanya namanya masa depan itu kita nggak ada yang tahu. Namanya masa depan itu pasti ada perubahan. Kalau memang perubahan itu membuat kita memang tidak bisa merealisasikan apa-apa yang ada di IC, ya tidak masalah. Selama apa yang kita kerjakan saat nanti tetap berkontribusi bagi Indonesia. Ya kecuali kalau teman-teman dulu ketika menulis IC, saya ingin membuat sekolahan untuk anak-anak yang tidak mampu. Ya. Tapi kemudian teman-teman ketika lulus LPDP pulang Indonesia jadi teroris misalkan, ya itu pastinya nggak akan diperbolehkan. Tapi kalau selama masih positif, jadi insya Allah berubah pun tidak masalah. Ya, mungkin seperti itu Mas Irhas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan dari kedua tadi ada Sinten dari Mbak Indah. Ya, monggo kalau Mas Irhas nanti ada tanggapan ya. Tapi kalau untuk Mbak Indah, apakah Pak pada LOE dengan non LOE itu bagaimana Pak? Ya, LOE itu kan letter of acceptance atau surat tanda terima dari kampus. Ya. LOE itu menandakan bahwa Anda atau kita itu sudah diterima sebagai calon mahasiswa di kampus itu. Ya. LOE itu ada dua. Ada LOE yang kondisional, ada LOE yang unconditional. LOE yang kondisional itu adalah surat tanda terima bahwa kampus menyatakan bahwa oke, si Iksan ini sudah diterima sebagai mahasiswa saya. Tapi Iksan masih kurang satu syarat. Biasanya syaratnya syarat bahasa. Jadi gini, Iksan, jadi biasanya surat LOE yang kondisional itu menyatakan bahwa Iksan diterima di kampus ini, di jurusan ini, untuk kuliah di semester genap tahun ini. Hanya saja Iksan masih kurang memenuhi satu syarat, yaitu bahasa Inggrisnya masih kurang bagus. Sehingga kalau Iksan nanti masih bisa membuktikan bahwa bahasa Inggrisnya sudah semakin bagus dengan sertifikat TOEFL skor tertentu, maka Iksan nanti akan saya terima secara penuh. Makanya namanya LOE kondisional. Dengan LOE yang sifatnya kondisional ini, atau LOE yang dengan syarat ini, atau yang masih punya syarat ini, teman-teman nanti ketika daftar LPDP, masih harus melewati tahapan administrasi, kemudian tahapan seleksi skolastik, atau tes-tes yang matematika itu, kemudian nanti kalau lolos semuanya, teman-teman nanti baru harus mengikuti seleksi wawancara. Jadi ada 3 tahapan seleksi. Tapi yang kedua, kalau teman-teman punya LOE yang sifatnya unconditional atau LOE yang sudah tanpa syarat lagi. Jadi Iksan ini sudah diterima di kampus ini, jurusan ini, semester ini, kemudian sudah diterima dengan tanpa syarat lagi. Maka kalau saya sudah punya surat itu, saya tunjukkan ke LPDP, maka nanti saya bisa ketika seleksi LPDP, saya nanti bisa hanya wajib melewati tahapan administrasi, tahapan pertama. Tahapan kedua yang tes matematika itu saya sudah bisa lewati. Jadi saya bisa skip. Karena saya sudah punya LOE unconditional. Nanti saya langsung lompat ke wawancara seleksi yang ketiga, yaitu seleksi wawancara. Jadi itu bedanya LOE yang kondisional maupun LOE yang unconditional. Nah kalau Mbak Indah tadi tanyanya tentang LOE dan non-LOE ini saya kurang paham Mbak. Apa itu LOE dan non-LOE? Tapi intinya Mbak, kalau kuliah di luar negeri, itu kita wajib punya LOE. Ya. Jadi selain jalur LOE, insya Allah saya nggak tahu. Ya, saya kurang tahu. Kalau di Indonesia, setahu saya juga pakai sistem LOE. Meskipun LOE-nya berbeda dengan di luar negeri, tapi kalau ke luar negeri, itu seingat saya, setahu saya, mohon nanti koreksinya kalau saya salah, mutlak harus memiliki LOE. Jadi bisa memiliki LOE yang kondisional ataupun LOE yang unconditional. Jadi kalau dibandingkan dua-duanya ini, LOE kondisional dan LOE yang unconditional, mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah unconditional. Ya, jadi teman-teman seperti itu. Jadi kalau teman-teman dapat LOE unconditional, maka nanti teman-teman ketika daftar LPDP tinggal ikut seleksi administrasi, insya Allah mudah. Karena mudah, kenapa kok mudah? Selama teman-teman kumpulkan semuanya diminta LPDP, insya Allah teman-teman lolos. Yang kedua, tes skolastik yang matematika yang sulit, yang banyak orang yang gagal, insya Allah teman-teman nggak perlu ikut tuh, nggak perlu ikut tahapan itu karena teman-teman sudah dapat LOE unconditional. Langsung teman-teman nanti akan seleksi yang ketiga yaitu wawancara. Dan kalau wawancaranya lulus, di wawancara ini biasanya ditanya apa yang kamu tulis di IC,
dan apa yang harus kamu lakukan untuk bisa mencapai cita-citamu itu. Ya, jadi kalau teman-teman nanti menjawab memuaskan, insya Allah teman-teman lolos juga tahapan seleksi dan teman-teman akhirnya akan lolos menjadi penerima beasiswa LPDP. Mungkin tahapannya seperti itu Mbak Indah ya. Mohon nanti kalau ditanyakan lagi kalau ada yang kurang dari jawaban saya ya. Ya, baik Mas Irhas, alhamdulillah cukup. Ya, jadi itu mungkin Mbak Indah dari pertanyaan dari Zoom. Kalau dari yang lain, saya lihat di HP dulu, sepertinya juga tidak ada. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke bahan. Kita masih ada waktu. Oh, kita lebih. Kita insya Allah 5 menit lagi. Ya. Ini culture shock saya di apa namanya di Inggris ya. Jadi itu ya. Kemudian juga pastinya kita juga sama kayak kalau teman-teman dulu di rumah biasanya dimasakan oleh ibu, kemudian ketika ngekos harus masak sendiri, maka juga di sana pun juga pastinya akan seperti itu. Jadi jangan khawatir, usahakan mulai sekarang juga sudah mulai biasa masak karena dimanapun teman-teman berada, di luar negeri pun atau di sini pun masak itu pasti akan berguna ya. Jangan seperti saya, dulu saya nggak bisa masak, saya tuh bisa masak, tapi masaknya tuh nggak punya rumus, masaknya tuh ngawur. Jadi campur, kemudian saya cicipi enak, baru namanya apa nggak tahu, resepnya apa nggak tahu, pokoknya masak di saat itu juga kita pikirkan ya. Itu keburukan saya ya. Jadi makanya nggak heran kalau masakan-masakan itu ya tampilannya ya seperti ini amburadul ya. Jadi mau dimaklumi. Tapi yang ingin saya tonjolkan di sini adalah ya mohon kalau kotor ya mohon dimaklumi. Ini cuma saya tonjolkan ya. Yang ingin saya sampaikan di cerita ini adalah bahwa di luar negeri itu sering, apalagi kalau kita tinggal di negara yang minoritas Muslim, kita memang bisa membeli makanan halal dari restoran. Ya, tapi harganya sangat mahal. Yang lagi-lagi kalau teman-teman terus-terusan beli di luar, maka pastinya uang hidup teman-teman akan membengkak. Biaya hidup teman-teman akan membengkak. Ditambah lagi, untuk beberapa kasus di Jepang itu restoran halal yang benar-benar bebas dari makanan yang halal, makanan restoran halal di saat itu ya tahun 2015, restoran halal yang benar-benar bebas dari pengaruh haram itu relatif sedikit. Karena di sana itu hampir semua restoran halal itu masih menjual minuman keras, masih menjual hal-hal itu. Karena kalau mereka nggak jual itu, nggak laku mereka. Ya, kalau mereka nggak laku, mereka nggak bisa bayar sewa tokonya. Jadi mereka terpaksa masih menjual minuman-minuman seperti itu. Lah, saya pribadi seringkali nggak nyaman dengan kondisi seperti itu. Beberapa teman kami, misalkan teman-teman dari Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, itu kadang-kadang masih oke dengan kondisi itu, tapi saya nggak mau. Sehingga saya lebih memilih masak di rumah, meskipun rasanya amburadul, yang penting saya bisa pastikan halalnya. Ya. Jadi saya beli bahan mentah yang halal, kemudian saya masak dengan cara seadanya. Dengan itu saya bisa makan. Ya, kita bisa makan dengan jaminan halal 100%. Ya. Karena itu penting. Ini yang seringkali disepelekan oleh banyak orang, termasuk para vlogger-vlogger atau selebgram atau youtuber-youtuber yang pergi ke luar negeri, yang mereka itu terkesan makannya itu sembarangan. Mereka beli di warung-warung, di warung yang jelas-jelas haram pun mereka beli, mereka syuting di YouTube, mereka tampilkan ke khalayak umum sehingga masyarakat yang meniru ya tinggal jadi dosa jariah bagi si YouTuber ataupun si blogger ataupun si selebgram ataupun si awardee yang keluar negeri. Ya sebentar lagi 3 menit. Ya. Tapi kalau bagi kita, karena kalau saya gini, prinsipnya adalah kuliah ke luar negeri itu nggak wajib. Ya. Bahkan kuliah ke luar negeri itu nggak sunnah. Kuliah ke luar negeri itu hukumnya hanya mubah. Ya. Jadi kalian boleh nggak kuliah ke luar negeri, nggak apa-apa. Tapi makan halal itu wajib. Ya. Makan itu hukumnya mubah, tapi kalau dengan makan itu kalian bisa ibadah, hukumnya bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib. Tapi kalau makan halal dibandingkan makan haram, kayak tadi ya. Jadi kalau kalian punya dua pilihan, apakah makan halal atau makan haram, maka makan halal menjadi wajib. Karena kalau nggak makan halal, kita makan yang haram, itu menjadi wajib. Tapi hukum makannya sendiri itu hukumnya adalah mubah. Tapi kalau kalian nggak bisa sholat kalau nggak makan, hukum makannya bisa menjadi wajib. Jadi makan itu hukumnya bisa berubah-ubah. Oleh karena itu kalau kita sudah putuskan, oke saya mau keluar negeri, saya mau ke Jepang, Jepang negara minoritas, maka saya komit mulai sekarang saya belajar masak. Saya naikkan IPK saya, kemudian saya perbanyak organisasi saya, kemudian saya belajar bahasa Inggris, maka dengan itu semuanya, insya Allah kalian nanti bisa berangkat ke sana dengan beasiswa, dan selama di sana bisa menjaga tetap makan makanan yang halal. Dan itu insya Allah pahalanya sangat besar. Karena itu termasuk jihad. Ya, jadi jihad di Jepang itu ya termasuk ini masak hal-hal yang kalian lihat kelihatannya menjijikkan, tapi yang penting halal ya.
Dan yang penting rasanya enak ya. Meskipun kalau ditanya, Pak itu menunya namanya apa? Ya, saya nggak tahu. Tapi ini lumrah. Kalau kalian kemudian, ya mana halal, makanan halal di luar rumah? Banyak. Ya kan tadi, ada restoran yang memang benar-benar 100% halal, ada. Tapi juga sebagian besar mereka masih bercampur dengan minuman keras. Tapi kalaupun ada, kebanyakan itu yang rasanya rasa-rasa Turki, dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh, dan dari Thailand. Dari Indonesia masih sedikit. Saat ini mungkin banyak semenjak seperti saya lihat di channelnya Jerome Pauline, itu sudah sangat banyak sekali makanan-makanan Indonesia yang halal yang ada di luar negeri sana. Ya, seperti ini yang banyak ya seperti ini nasi biryani, kemudian biryaninya banyak sekali modelnya, seperti ini ada satenya. Jadi yang paling kiri bawah itu ada satenya, sate India ya, seperti itu. Kemudian ini nasi kebab yang ada di Jepang. Kemudian juga ini kebab, ini juga nasi yang ada di Jerman. Jadi semuanya ini halal, tapi pada awal-awal itu relatif nggak cocok dengan lidah kita orang Indonesia. Jadi kalau nggak cocok, ya udah mending kita masak sendiri. Kalau kita masak sendiri, insya Allah cocok dengan lidah kita. Kemudian tempat sholat. Tempat sholat, ya nggak, jangan bayangkan di sini, ya jangan bayangkan kita punya musola banyak. Di sana, ini tempat yang di pojok kanan ini merupakan tempat sholat saya di lab saya. Jadi kalau saya di lab, waktu yang sholat, maka saya akan berangkat mencari ruangan di sebelahnya elevator. Maka di sini saya pasang sajadah. Ya, jadi kita cari sendiri kiblatnya dan sebagainya. Atau kalau ini di basement. Jadi di ruang bawah tanah. Jadi ada ruang bawah tanah di pojokan. Kita bisa beber beberapa sajadah, kita bisa jamaah dengan teman-teman lain yang muslim yang ada di gedung itu. Ya, jadi biasanya di sini kami sholat bareng teman-teman dari Pakistan, teman-teman dari India, kita sholat di sini. Jadi tidak ada tempat sholat yang benar-benar tempat sholat ya. Atau kadang-kadang kalau kita butuh jamaah kayak seperti ini habis buka bersama, kita sholatnya ya di aula, di gedung, di aula. Kemudian setelah kita takjil, kita buka bersama di aula itu. Kemudian nanti ya di hari-hari lain ini ya bukan tempat sholat, ini tempat biasa, tempat untuk presentasi dan sebagainya, kelas biasa. Ya. Jumatan pun juga sama, Jumatan pun juga kita mengikuti ulama yang mengatakan bahwa Jumatan itu boleh di tempat selain masjid. Ya. Karena kita mustahil dapat masjid, ya kita kalau mau ke masjid kita sangat jauh sekali, sehingga kita komunitas muslim yang ada di kampus itu biasanya membuat atau menyewa gedung khusus untuk kita pakai sholat Jumat setiap hari Jumat. Ya. Jadi itu juga merupakan kondisi yang seringkali menjadikan culture shock bagi kita, yang memang kalau kita di Indonesia sangat mudah menemukan tempat untuk sholat. Ya. Bahkan kalau saya di Jepang, di kampus Tokyo ini, tempat kami sholat Jumat itu berdekatan dengan tempat latihannya musik. Ya, jadi pas hari Jumat, di ruang sebelah itu mereka bermain piano, bermain gitar, bermain macam-macam, semua berbagai macam jenis alat musik ada di sana. Tapi alhamdulillah kita dapat tempat di sebelahnya, dan kalau pintunya kita tutup, insya Allah kita nggak mendengar sama sekali suara yang ada di luar sana. Jadi ya inilah kondisi kalau kita berangkat atau studi di tempat yang muslim minoritas. Kemudian, ya di sana juga sama, karena tadi kita tinggal di negeri lain, negeri orang, maka makanan Indonesia itu atau makanan yang bercita rasa Indonesia itu menjadi makanan yang sangat mewah bagi kita. Ya, jadi nggak heran kita pasti akan datang kemanapun kalau ada undangan, kalau ada acara-acara orang Indonesia, selama di sana itu ada makanan Indonesia. Meskipun jauh sekali, kita pasti berangkat. Ya, meskipun capek sekali, kita masih berangkat. Karena kita tahu bahwa di sana biasanya habis acara akan ada weci, tahu weci? Ya, weci apa ya? OT-OT mungkin namanya ya, OT-OT. Kita tahu bahwa orang itu setiap kali ada acara pasti bikin OT-OT, maka pasti kita akan berangkat. Meskipun naik kereta 1 jam, 2 jam, kita berangkat. Karena kapan lagi kita bisa dapat makanan Indonesia di Jepang ini? Dan gratis ya pastinya. Ya, oleh karena itu, tidak heran teman-teman bisa lihat di sini, maka ini merupakan tempat tempat rutin ya. Yang di tempat ini setiap Ahad pagi kita ada pengajian habis subuh. Habis pengajian kita pasti makan makanan Indonesia. Kadang-kadang nasi goreng, nasi kuning, macam-macam lah. Ada OT-OT, ada dadar jagung. Jadi enak bisa berkumpul dengan orang Indonesia, itu sebuah kenikmatan di luar negeri. Makan makanan Indonesia itu jauh lebih nikmat lagi. Pengajian pun juga luar biasa nikmat. Jadi ini merupakan hiburan di sana. Di Indonesia mungkin kumpul-kumpul semacam ini biasa, tapi di sana itu merupakan hal yang sangat mahal sekali. Apalagi kalau kita ngomong masalah makanannya, itu pasti yang kita kangen ya. Ya ini masih sama. Kebetulan saya tinggal di Tokyo. Di Tokyo itu ada namanya Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Jadi sekolahnya orang Indonesia yang ada di Tokyo.
sekarang di sana juga ada Masjid Indonesia Tokyo. Jadi kalau teman-teman ingin kuliah, saya rekomendasikan Tokyo karena Tokyo itu banyak sekali orang Indonesianya. Jadi teman-teman bisa hadir di tempat ini setiap Ahad pagi pasti ketemu sama orang-orang ini. Kalau kayak kemarin saya tinggal di Bonn di Jerman, itu sulit sekali menemukan forum yang semacam ini. Jadi kalau kita udah stres dengan kegiatan di kampus, kita sulit menemukan hiburan-hiburan yang semacam ini. Tapi ketika di Tokyo, dengan mudah kita bisa menemukan hiburan yang semacam ini. Jadi ini merupakan culture shock, tapi juga bisa menjadikan hiburan bagi kita selama tinggal di luar negeri, jauh dari orang tua, jauh dari orang Indonesia. Ya, masih makanan Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, oke, waktunya habis. Kalau gitu saya akhiri saja, ya. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Ini nanti akan saya lanjut, saya upload juga di YouTube, ya. Jadi insya Allah nanti akan saya upload. Tapi untuk hari ini dan seterusnya saya tidak akan membagikan PDF-nya karena nanti teman-teman bisa melihat di akun akun Instagram kami. Jadi mohon bantuannya untuk teman-teman memfollow dan juga mengsubscribe akun YouTube kami karena kami sekarang sedang berproses. Insya Allah kami akan bertransformasi tahun depan. Mohon doanya. Jadi kami akan mengaktifkan HAM baru lagi dan tahun depan kita akan memiliki anak divisi yang menjadi PT. Ya, insya Allah tahun depan mohon doa restunya. Dan insya Allah kalau teman-teman nanti ada yang berminat untuk bekerja sampingan di PT yang kami dirikan tahun depan, insya Allah kami akan terbuka. Ya. Kemudian pengumuman singkat, insya Allah dalam pekan depan, insya Allah mulai pekan depan, insya Allah hari Rabu pekan depan, pengumumannya akan menyusul. Saya akan membuat studi klub, ya, studi klub bioinformatika, ya, karena di Malang, di UIN Malang itu bulan Oktober nanti akan ada konferensi internasional, ya. Dan kemudian deadline pengumpulan abstraknya itu adalah bulan Agustus, bulan depan, tanggal 6 kalau saya nggak salah. Jadi tinggal 3 minggu lagi. Sehingga waktunya sudah sangat mepet. Nah, saya ingin mengundang beberapa teman, insya Allah maksimal nanti 10 orang, ya, dari semester 1, 2, 3, 4, siapapun yang mau ikut, sampai 5. Kalau saya 6 kan saya sudah, semester 6 sudah mulai ikut KKN, jadi mungkin bisa tidak ikut karena pasti sibuk. Tapi kalau dari teman-teman dari semester 1 sampai semester 5 atau semester 4, ada yang tertarik bisa ikut. Jadi akan ada intensif bootcamp, gratis, ya. Nanti akan saya sediakan tempat tinggalnya karena saya bekerja sama dengan pondok pesantren di sini. Jadi teman-teman nanti bisa menginap di pondok pesantren. Maksimal 10 orang kita akan belajar bersama secara intensif untuk membuat sebuah karya penelitian yang berbasiskan bioinformatika. Jadi nanti kita akan insya Allah kita akan intensif selama 5 hari sampai 7 hari, ya. Jadi targetnya tanggal 6 persis kita selesai rampung semua penelitiannya dan kita buat abstraknya bersama-sama. Kemudian kita kirimkan ke konferensi. Semoga nanti lolos di screening oleh panitia sehingga nanti bulan Oktober kita bisa presentasi di konferensi itu. Jadi bagi teman-teman nanti bisa menjadi pengalaman berharga seandainya ada yang berminat untuk punya publikasi. Karena ingat, untuk dapat beasiswa juga teman-teman perlu punya pengalaman terlibat di sebuah konferensi, entah sebagai panitia, lebih-lebih kalau teman-teman sebagai presenter yang oral, yang presentasi itu akan lebih membuka jalan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa. Ya, jadi insya Allah nanti akan mohon doanya, insya Allah kalau memang nanti resmi, karena saya masih menunggu, saya goalkan rencananya ini, insya Allah nanti paling lambat hari Selasa saya rilis pengumumannya, tapi insya Allah hari Rabu saya tutup pendaftaran. Jadi hanya maksimal 10 orang, tidak bisa lebih dari itu karena tempatnya terbatas. Ya. Jadi itu dari saya. Sekali lagi mohon bantuan untuk follow dan subscribe akun-akun kami HAM Baru Indonesia. Di Instagram kami ada, di YouTube kami ada, terutama YouTube kami mohon teman-teman untuk mensubscribe-nya. Jadi jangan terpaksa, tapi bagi yang berkenan saja. Dan ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Hari ini kurang maksimal karena saya terlalu terburu-buru kesannya karena memang kami berada di tempat yang yang bukan biasanya, ya. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga dari kalian semuanya ada yang berminat untuk lanjut studi, khususnya untuk beasiswa magang. Insya Allah hari Senin saya akan tampilkan ini topik terkait magang untuk kalian mahasiswa S1. Jadi insya Allah nanti akan saya tampilkan di YouTube, saya upload di YouTube. Saya buatkan videonya, jadi silakan teman-teman yang tertarik untuk magang selama ketika masih S1 bisa melamar ke beasiswa ini di Austria, ataupun nanti ada di Arab Saudi, maupun nanti juga ada di Jepang, di Pulau Okinawa, ataupun juga ada nanti di negara-negara yang lain. Ya. Terima kasih dari saya, mohon maaf
Jika ada kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.